warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tentunya salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini bersama saya Di Lestari hadir untuk memandu acara hari ini yaitu Volvo Connected Services Lounge. Tentunya sebelum kita mulai izinkan saya untuk menyapa dan ingin mengucapkan selamat datang dan juga selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Gerrit Lambert selaku Presiden Direktur PT Volvo Indonesia, Bapak Bambang Priyono selaku Presiden Direktur PT Indotruck Utama, Bapak Combi selaku CEO PT Indotruck Utama, Bapak Vincent Santoso selaku Sales and Marketing Director PT Indotruck Utama, dan tentunya seluruh partisipan yang sudah hadir secara live streaming melalui platform Zoom, YouTube, Facebook, dan tentunya Instagram PT Indotruck Utama dalam acara Volvo Connected Services Lounge. Boleh kita berikan tepuk tangan dong dimanapun Anda berada, walaupun secara virtual. Baik Bapak dan Ibu, tentunya acara hari ini diselenggarakan oleh PT Volvo Indonesia yang akan menyajikan acara dengan beragam materi mengenai Volvo Connected Services. Dan tentunya juga PT Indotruck Utama ini akan menginformasikan kepada Anda mengenai Volvo Uptime Center yang tersebar di seluruh Indonesia. Tentunya saya juga akan membagikan banyak sekali hadiah untuk Anda, jadi harus tetap menyaksikan acara Volvo Connected Services Launch sampai selesai nanti. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, PT Volvo Indonesia merupakan prinsipal dari Volvo Construction Equipment di Indonesia. Dan tentunya merupakan satu perusahaan manufaktur heavy equipment terbesar di dunia. Bekerja sama dengan PT Indotruck Utama selaku solo dealer di Indonesia, Volvo Construction Equipment juga selalu bekerja dengan integritas untuk membangun loyalitas pelanggan. Keduanya juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan dan produk terbaik kepada pelanggan tentunya dengan penuh semangat mengejar standar tertinggi. Dan tentunya melalui Volvo Connected Services ini, customer akan mendapatkan nilai tambah untuk meningkatkan keberlangsungan bisnis customer tentunya di era digital ini. Baiklah Bapak dan Ibu, berbicara soal Connected Services dan juga Volvo Uptime Center. Nah, bagaimana kalau langsung saja saya undang tentunya dengan hormat kepada Bapak Nino Putra selaku Uptime and Parts Services Director PT Volvo Indonesia dan Bapak Adi Kristia Pradaka selaku Aftermarket Director PT Indotruck Utama untuk tentunya bergabung bersama-sama saya di sini. Kami persilahkan Bapak. Nah, saya sekarang sudah tidak sendiri Bapak Ibu. Tentunya kali ini sudah ada Pak Nino dan juga Pak Adi. Halo Bapak, apa kabar? Baik. Bagaimana hari ini semangat Pak? Semangat luar biasa. Semangat luar biasa, semangat pagi. Semangat pagi tentunya. Baik, tentunya Bapak dan Ibu sebelum kita mulai, nah untuk Anda seluruh partisipan yang ingin bertanya, monggo silahkan langsung saja ketik pertanyaan di kolom chat dan nanti akan saya bacakan di akhir sesi. Dan ini informasi penting nih, tentunya untuk Anda yang bertanya akan mendapatkan souvenir dari PT Volvo Indonesia dan Indotruck Utama. Boleh tepuk tangan dulu dong, ini sebagai apresiasi tentunya untuk Anda semua. Baik, Pak Nino dan juga Pak Adi, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sersan alias serius tapi santai ya. Siap, baik. Ada beberapa pertanyaan kali ini. Nah, sekarang saya mau tanya dulu terlebih dahulu kepada Pak Nino. Nah, Pak Nino boleh dijelaskan dong sedikit apa sih sebenarnya Volvo Connected Services itu? Monggo. Oke, terima kasih banyak Mbak Di. Mungkin saya jelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan Volvo Connected Services. Jadi Volvo Connected Services merupakan salah satu solusi yang ditawarkan oleh Volvo Construction Equipment untuk memenuhi atau merespon seluruh kebutuhan customer akan telematic system. Jadi Volvo Connected Services itu sendiri merupakan payung dari telematic system yang dimiliki oleh Volvo Construction Equipment
yang menggunakan platform yang dinamakan CareTrack sebagai konektivitasnya. Ya, jadi CareTrack itu adalah konektivitasnya gitu ya. Sedangkan untuk layanan dan fitur-fiturnya seperti pertama adalah Insight Report yang berupa laporan yang sangat komprehensif yang dapat dilihat customer dan dikirimkan secara berkala kepada customer atau enggak menggunakan push method ya. Jadi bukan biasa kita bisa push ya. Active Care yang merupakan proactive monitoring services yang akan membantu customer untuk menjaga dan meningkatkan produktivitas daripada mesin-mesin Volvo CE. Kalau dulu itu kan orang rusak baru bereaksi, kalau sekarang lebih ke proaktif, sebelum rusak kita identifikasi dulu lebih awal gitu. API ataupun yang disebut dengan Application Programming Interface sebagai solusi untuk customer yang mempunyai fleet management system sendiri ya, yang bisa terkoneksi dengan raw material atau raw data yang akan disuplai oleh Volvo CE. Yang keempat adalah Copilot, merupakan tools yang akan sangat membantu operator dalam mengoperasikan unit Volvo CE untuk mendapatkan keamanan, produktivitas, efisiensi bahan bakar, mesin uptime secara maksimal. Gitu ya. Nah, dengan Volvo Connected Services, maka customer dapat memastikan bahwa mesin Volvo CE yang mereka miliki akan mempunyai produktivitas yang lebih tinggi atau enggak maksimal, sehingga akan membawa keuntungan atau enggak profitability yang lebih kepada bisnis daripada customer itu sendiri. Jadi kita lebih mengutamakan uptime. Uptime-nya ya, oke, dari beberapa poin-poinnya ya Pak ya. Nah Pak Nino, tapi kalau misalnya untuk program-program ini ada nggak sih apa saja yang ditawarkan oleh Volvo Connected Services ini? Oke, jadi terdapat ya 4 informasi utama yang dapat dilihat customer pada portal tersebut. Pertama adalah mapping dan tracking ya. Pada bagian ini customer dapat selalu melacak keberadaan setiap mesin-mesin Volvo CE secara real time dengan visualisasi map yang dapat dilihat dengan mudah gitu ya. CareTrack dalam hal ini juga mempunyai fungsi geofence dan time fence yang parameternya dapat diatur sesuai dengan keinginan customer. Dengan mengaktifasi fitur ini, customer akan langsung mendapatkan notifikasi jika terdapat mesin yang digunakan di luar geographical area tertentu ya, ataupun waktu yang telah ditentukan oleh customer itu sendiri. Hal ini dapat mencegah penggunaan mesin secara ilegal. Ya. Pada fitur ini, customer juga dapat melihat real-time status daripada fuel level report, mesin dengan kondisi fuel level yang rendah, gitu, akan ter-highlight. Dan ini dapat menjadi alert pada monitoring tim, ya, sehingga mereka tahu kondisi mesinnya seperti apa itu di lapangan. Ya, gitu. Fitur ini juga akan memudahkan ya kan customer sebagai contoh ya untuk perencanaan dan mengatur rute pengisian bahan bakar. Dinda, DK yang kedua adalah operation report. Ya, itu yang nggak ada di kemarin ya. Customer dapat dengan mudah ya melihat informasi terkait operasi pada masing-masing masing-masing mesin Volvo CE. Seperti laporan harian waktu operasi mesin yang juga tersedia dalam bentuk grafik. Grafik-grafik, mudah dibaca, mudah dilihat, untuk memudahkan pembacaan. Ya. Di sini customer dapat melihat ya berapa jam mesin-mesin yang telah bekerja dalam rentang waktu tertentu yang dapat ditentukan. Hal ini sangat berguna untuk perencanaan yang lebih baik terhadap penggunaan mesin dan jumlah fleet yang dibutuhkan. Ya. Laporan harian waktu operasi ini sangat akurat untuk dimonitor maupun untuk membandingkan antara mesin-mesin yang ada, masing-masing individual mesin atau enggak secara keseluruhan, atau enggak yang disebut dengan fleet ya. Untuk perusahaan rental, hal ini menjadi tool yang sangat berguna untuk menunjang pembuatan invoice-nya atau tagihannya. Selain laporan harian, waktu operasi di sini customer juga dapat memonitor utilisasi dari mesin-mesin Volvo CE yang terkoneksi dengan CareTrack gitu. Jadi semua itu terkoneksi gitu ya. Dalam hal ini fuel consumption dan perbandingan waktu kerja mesin dan ketika mesin juga dalam kondisi idle. Informasi ini akan dapat membantu customer untuk mengurangi konsumsi bahan bakar secara keseluruhan dengan cara mengidentifikasi mesin-mesin mana saja yang mempunyai waktu idle yang sangat signifikan atau mesin-mesin yang memiliki konsumsi bahan bakar yang lebih tinggi dibandingkan dengan mesin-mesin lainnya. Jadi ketahuan tuh mana yang abnormal, mana yang normal, kita bisa monitor, kita bisa lihat gitu ya. Karena kan bahan bakar itu salah satu komponen yang sangat tinggi ya dalam mengoperasikan satu mesin.
Dengan adanya informasi tersebut, CareTrack membantu memonitor operation mesin sehingga customer dapat mengambil tindakan yang diperlukan. Ya kan, secara proaktif untuk terhindar dari biaya-biaya yang tersembunyi akibat dari mesin kondisi yang idling yang berlebihan. Jadi mesin diem nyala tapi nggak produksi. Iya, Kan betul. bahan-bahan bakar kan Betul, mahal betul. gitu ya kan. Nah, yang ketiga adalah production report. Ya, fitur ini dapat digunakan untuk mesin-mesin yang terpasang yang kita sebut dengan OBW atau enggak onboard weighing ya pada unit tersebut gitu ya. Articulated hauler dengan fitur production report, CareTrack dapat menyajikan informasi besaran load pada operation mesin tersebut dan produktivitas mesin secara lengkap. Jadi yang terpasang onboard weighing, berapa beban yang dibawa itu dia bisa tahu gitu ya kan. Nah, produktivitasnya berapa dia bisa tahu. Data yang dapat disampilkan berupa ton per jam, ya, ton per liter per fuel, ya, of fuel, terusnya liters per ton, persentase daripada overload cycle, kalau dia kelebihan beban dia bisa merecord, terusnya daripada load utilization itu sendiri. Ya, data ini akan membantu customer untuk mengoptimalkan siklus load atau enggak load cycle gitu ya, penghematan bahan bakar dan mengurangi biaya akibat keausan mesin. Gitu. Jadi kondisinya itu benar-benar dimaksimalkan segala sesuatunya ya. Nah, service management ya. Fitur ini memberikan informasi terkait kondisi mesin dengan memberikan alarm jika terjadi permasalahan teknis terhadap mesin-mesin yang terkoneksi dengan CareTrack. Nah, alarm ini ya untuk melakukan perawatan berkala secara penggantian wear and tear parts. Jadi apabila sudah perlu diganti, dia akan memberikan alarm notifikasi gitu ya. Ini saya perlu diganti nih gitu ya. Jangan sampai rusak duluan gitu ya kan. Nah, ketika mesin teridentifikasi dengan adanya isu teknikal, CareTrack akan mengidentifikasi di mana kerusakan yang terjadi. Sehingga dealer Volvo CE akan menjadi partner daripada customer. Nah, dia akan ngasih tahu, Pak ini udah perlu diganti ya kan. Supaya jangan nanti breakdown terusnya akhirnya biayanya jadi tinggi karena mesinnya itu idle, nggak melakukan apa-apa ya gitu. Nah, jadi ketika mesin teridentifikasi dengan adanya isu teknikal, ya CareTrack akan mengidentifikasi di mana kerusakan terjadi ya di situ. Mereka dapat juga melakukan troubleshoot secara remote dan menggunakan CareTrack. Ya, dia bisa ngasih tahu gitu ya, memberikan panduan. Dealer dapat mengirimkan juga teknisi ke lokasi dengan lebih cepat dan persiapan yang lebih baik dibandingkan jika masalah yang ada tidak terdeteksi. Ya kan di situ sampai dengan unit breakdown dan diagnosa perlu dilakukan di lokasi. Jadi ini lebih ke arah proaktif ya Mbak ya gitu ya. Nah, jadi lebih siap begitu tahu ke lapangan dia udah tahu problemnya apa, masalahnya apa yang perlu dilakukan gitu ya. Demikian pula untuk perencanaan servis dengan CareTrack akan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan akurat tanpa menunggu informasi daripada operator. Masalahnya apa? Udah diidentifikasi lebih awal gitu Mbak. Ya. Informasi-informasi yang ada dalam CareTrack tersebut dapat di-download langsung oleh customer dalam bentuk Excel maupun PDF file. Juga dapat di-email langsung ke email customer secara harian, mingguan, atau bulanan mengikuti kebutuhan daripada customer. Siklusnya seperti apa. Kurang lebih seperti itu ya Mbak ya. Nah, fitur-fitur di CareTrack juga selalu dikembangkan dan diperkuat ya customer ya dapat selalu menghubungi dealer ya Volvo CE. Indotrak utama ya dalam hal ini adalah Indotrak utama untuk mendapatkan informasi yang paling update daripada CareTrack tersebut. Ya. Nah, untuk Volvo Connected Service offering yang kedua adalah yang kita sebut dengan Active Care ya. Nah, ini benar-benar fitur yang sangat-sangat advance ya gitu ya daripada Volvo CE. Di mana Active Care merupakan solusi uptime dengan konsep proactive machine monitoring. Dengan customer mengaktifkan Active Care System ya, Volvo Uptime Center, ya kita punya ada beberapa Volvo Uptime Center ya, dengan para ahli di dalamnya akan memonitor secara remote kondisi mesin-mesin customer melalui data-data yang ada di CareTrack secara global 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun atau enggak round the clock. Monitor terus, kita pantau terus ya gitu. Untuk kemudian jika diperlukan, Volvo Uptime Center akan segera memungkinkan untuk memberikan alert kepada dealer ataupun customer jika mesin memerlukan intervensi. Udah memberikan sinyal-sinyal nih, ada error, nah ya kan kita udah kasih tahu duluan nih, ini errornya, ini problemnya apa, seperti apa, dan ini yang perlu dilakukan supaya kerusakannya tidak lebih besar gitu
Dengan adanya Active Care, jika diperlukan tindakan lebih lanjut, dealer akan langsung menghubungi customer untuk memberikan saran atau langkah berikutnya. Dan Volvo akan terus memonitor case-nya udah sampai mana nih, gitu ya kan, yang ada sampai dengan selesai. Ya, gitu. Sampai benar-benar selesai close case, baru kita anggap case-nya close, sudah terhandle dengan baik. Pendekatan proaktif ini akan sangat membantu untuk menghindari mesin breakdown sehingga customer memiliki waktu yang lebih banyak untuk fokus ke pokok operasionalnya, core bisnisnya customer, ya kan operasional, gitu ya. Nah, informasi-informasi dari Active Care berupa rangkuman dan critical alarm dan operator behavior by individual dan fleet akan dikirimkan ke customer dalam bentuk laporan PDF setiap minggunya. Itu tetap di laporannya juga Laporan diberikan ya? diberikan secara push ya. Berarti customer tetap tahu dan terinform ya Pak ya? Inform secara otomatis gitu siklusnya gitu ya. Nah, Volvo Connected Services offering ketiga adalah API. Nah, CareTrack menyediakan Volvo CE customer dan dealer dengan data-data terkait mesin melalui CareTrack web portal. Namun untuk memindahkan data-data utama seperti mesin hour dari web portal ke sistem eksternal seperti sistem reporting dan sistem invoicing dapat memakan banyak waktu ya. Untuk itulah solusi yang kita sebut dengan API ini kami perkenalkan. Dengan API memungkinkan data-data ya utama dari CareTrack web portal secara langsung ditransfer ke sistem eksternal atau Fleet Management System atau FMS yang dimiliki oleh customer. Mungkin customer punya sistem sendiri nih, yang kita udah nggak rubah lagi, kita nggak bisa dari awal lagi ya, kita bisa transfer data-datanya melalui API ini, ya kan? Jadi sangat fleksibel kita itu ya. Sebagai contoh, data konsumsi bahan bakar dapat langsung diimpor secara langsung ke FMS sistem customer, ya sehingga memudahkan proses ya reporting dan melakukan perbandingan antar mesin dengan cepat ya dan mudah gitu ya. Hal ini sangat berguna untuk ya khususnya untuk customer yang memiliki fleet dengan brand yang berbeda-beda. Mungkin mereka punya sistem sendiri dengan brand yang berbeda-beda gitu ya. Kita bisa transfer raw datanya aja melalui API ini. Wow, keren. Nah, terusnya udah gitu Volvo Connected Services offering yang keempat adalah yang kita sebut dengan co-pilot. Ya, pesawat terbangnya ada pilot, co-pilotnya kan ada co-pilotnya juga di sini ya kan. Nah, di construction industry saat ini mengarah ke era otomisasi ya untuk meningkatkan aspek safety, productivity dan efisiensi ya di construction industry ya. Menuju ke arah sana tentunya akan memakan waktu yang panjang ya dan juga kita perlu melihat penerimaan di industri ya, teknologi terkait ya, regulasi dan lain sebagainya gitu ya. Sebelum menuju ke sana, Volvo CE melihat kebutuhan terkait dengan mesin yang tidak sepenuhnya bergantung pada skill operator gitu ya kan. Mesin yang dapat ya mendukung operator dengan memberi pedoman untuk operator atau mengontrol fungsi-fungsi utama daripada mesin tersebut ya. Untuk itulah Volvo CE memperkenalkan yang kita sebut dengan co-pilot dengan berbagai fungsi bantuan kecerdasan ya yang terdiri dari load assist, dig assist, compact assist, hold assist dan pave assist yang akan membantu operator untuk menghasilkan kualitas kerja yang lebih tinggi gitu ya kan. Kalau dulu tuh kan zamannya manual ya, orang mengontrol mesin. Kalau sekarang kita dibantu juga oleh mesin itu supaya mesin itu bisa beroperasi secara maksimal. Operator itu pun lebih nyaman untuk mengoperasikan mesin tersebut gitu ya. Nah, co-pilot merupakan onboard display yang dipasang pada mesin Volvo CE dengan high definition touchscreen. Touchscreen gitu ya gitu. Nah, co-pilot menjadi partner operator dalam kabin dengan akses ke seluruh fungsi-fungsi yang terintegrasi yang dibutuhkan untuk membuka seluruh potensi daripada mesin Volvo CE itu sendiri. Jadi dia bisa tahu lagi, kalau dulu kan setiap ngangkat pakai apa atau gimana nyatet manual. Ini udah otomatis semua gitu kan. Otomisasi. Kayaknya ya, Pak Nino lengkap banget di sini jawabannya. Tadi saya tanya tentang program-program untuk Volvo Connected Service dan sudah dijawab sangat detail dan tentunya ini sangat memudahkan para customer, betul ya Pak ya? Betul sekali. Baik, itu program-programnya. Nah, kali ini Pak Nino istirahat dulu. Kita ke Siap. Pak Adi dulu ya Pak Adi. Nah Pak Adi boleh dong kasih penjelasan juga ya. Tadi kan Pak Nino sudah menjelaskan. Nah kalau cara kerjanya gimana nih, silahkan monggo Pak Adi. Iya, ini tadi Pak Nino udah panjang lebar. Panjang lebar betul, sangat lengkap, detail. Fitur-fitur yang Betul. ada. Nah, pertanyaannya di ini saya rasa mewakili hampir semua pertanyaan customer nih. Ini gimana proses
Betul, cara kerjanya. kerjanya, iya. Ini yang namanya connected, ini kan berarti kan ada yang dihubungkan, ya, yang dihubungkan. Ada terutama ini alat nih, alat Volvo nih pertama, ya. Lalu yang kedua customer. Nah, customer bisa di lokasi, bisa di kantor pusat, bisa di mana saja. Karena ini terkonek dengan internet, jadi bisa nanti dengan lagi ngopi, lagi di kafe itu bisa Dimanapun pakai, ya bisa ngakses ya. Ini akan terkonek semuanya. Betul. Lalu dealer ya, dealer juga akan terlibat di sini dan yang terpenting adalah Volvo-nya sendiri nanti melalui Global Uptime Center itu mereka juga ini ada satu apa namanya tuh link yang menghubungkan. Nah, memang satu persatunya agak berbeda satu persatunya ya, CareTrack, kemudian ActiveCare, lalu Copilot sama tadi Pak Nino menjelaskan mengenai API tadi ya, API service tadi. Nah, mungkin kalau saya menjelaskan CareTrack ini nanti sudah kayak hampir keseluruhan ya. Karena apa? Inilah gambaran konektivitasnya. Alat yang ada di lapangan ini mau di jalan lagi bangun jalan tol, di tambang, di mana-mana, itu nanti akan yang terpasang dengan hardware CareTrack ini akan mengirimkan data. Yang mengirimkan data. Dan ini ditangkap dengan satelit ya. Ada satelit yang terhubung dengan unit itu. Ini data-datanya akan diambil nih. Nah, tadi Pak Nino menjelaskan mengenai data apa saja ya yang muncul. Nah, itu akan tersubmit. Nah, secara reguler, setiap hari itu satelit kita ngorbit nih, itu kan dikirimkan. Nah, ada koneksi lain, yaitu namanya GSM-nya. Kalau ini nggak ada koneksi, satelit. Tapi kalau ada, nanti prioritas pertama adalah menggunakan GSM itu. Itu seperti handphone kita lah ya, handphone kita kan suka kita kirim-kirim data secara on time, real time. Nah, kalau ada masalah nih, ada error atau apa, itu langsung spontan melalui GSM itu kan dikirimkan. Datanya disampaikan. Nah, lalu data ini oleh sistemnya Volvo ya, CareTrack system ini kemudian diolah lalu nyampe lah di komputer ya, customer kita nyampe nanti bisa ditarik datanya. Itu kalau namanya CareTrack ini kita ngambil ya, nanti masuk di email itu diambil. Nah, yang sifatnya data-data operasional juga bisa ditarik di sana. Error atau apa juga muncul bisa dikirimkan secara real time ya oleh GSM ini. Nah, ini pola kerjanya seperti itu untuk CareTrack ini. Jadi customer itu di mana, unitnya di mana, itu mereka bisa menerima data itu secara pakai koneksi internet ya pastinya. Betul. Ya gitu. Sepertinya kita juga setuju ya, apalagi mungkin sekarang kan kita lagi WFH alias work from home. Tadi Pak Adi bilang bisa sambil ngopi, bisa sambil apapun, yang pasti sekali lagi tentunya ini memudahkan para customer dengan CareTrack. Benar sekali. Ya, ini kayaknya pas banget ya Pak ya, Iya. untuk zaman sekarang ya Pak ya. Nah, lalu yang kedua kan ada tadi ActiveCare ya. Betul. ActiveCare ini sangat powerful ya. Itu banyak data, kemudian operasional yang bisa dilihat di unit itu. Nah, ini polanya sama ya, Secara prinsip data-data dari lapangan ini akan dikirimkan ke Uptime Center ya. Lalu nanti dari sana ini akan diseleksi mana yang sifatnya kritis atau sifatnya itu prioritas 1, ini langsung didahulukan. Itu langsung semua datanya akan nyampe. Nah, dari sana dari Global Uptime Center ini kemudian akan dikirimkan ke kita ya, ke dealer. Nah, dealer baru kemudian eksekusi nih, akan terima informasinya, lalu kita bekerja, kita kirim mekanik, infonya juga kita sampaikan ke customer langsung, di lapangan juga bisa atau di cabang terdekat, lalu mereka melakukan eksekusi atas masalah yang ada. Nah, ini data-data ini akan terkonfigurasi ya bentuk-bentuknya ya, kemudian kalau sifatnya memang ada masalah yang kritikal, nah itu bisa didahulukan. Jadi mereka lebih cepat ya action. Nah, jadi data-data seperti ini yang proses kerjanya itu seperti itu. Nah, ketika sudah dihandle, maka nanti kita akan membuat laporan, akan closing. Nah, inilah nanti di global pun akan dicatat nih, ini sudah close masalah ini. Ini kita kirim namanya case nih, case 1, case 2 dan seterusnya ya, akan ditangkap di sistem. Dan itu kalau dinyatakan selesai berarti close case-nya, ini berarti selesai. Nah, ini dengan mudah ya data ini bisa distribusi nyampe, bahkan customer bisa mengatur siapa yang
akan terima data pertama dan seterusnya ya. Termasuk kita dealer, kita juga bisa mengatur nih saya kirim kemana dulu nih gitu loh, ke lapangan langsung atau ke cabang sesuai dengan kebutuhan yang apa namanya itu masalahnya apa gitu. Betul. Ya, kemudian yang berikutnya tadi Pak Nino menjelaskan mengenai Copilot ya. Copilot, nah namanya yang pertama ada pilotnya ya, ini Copilot. Copilot ini memang memberi kemudahan ya. Jadi tadi ada satu apa namanya itu ada tools yang diinstal di sana ya, yang dipasang di sana. Nah, ini customer bisa menginput ya data-data customize dari project itu. Katakanlah tadi gunakan untuk paving. Nah, paving itu berapa sih kecepatannya, lalu sampai berapa jauh, berapa lebar dan seterusnya itu nanti bisa direkod di sistem itu, lalu tinggal diotomatisasi istilahnya itu. Nah, kalau di eskavator tadi ada dig assist itu juga bisa diatur nih. Kita mau pakai mekanisme otomatisnya seperti apa gitu ya. Digging lalu rotate segala macam bisa diatur. Bahkan untuk hauling juga bisa dibikin satu rekaman, nanti dimasukkan rute-rute yang paling efisien ya untuk alat itu beroperasi. Jadi memang alatnya dipasang, nanti di-input di situ, dimasukkan customize data operasionalnya supaya mendapatkan hasil operasional yang paling ideal, yang paling baik. Makanya tadi dikatakan oleh Pak Nino, ini fungsinya ini memang membantu banget ya di operasional ya, bahkan untuk produktivitas ya untuk customer. Tergambar di sana ya, itu ada satu display tadi touchscreen ya, tadi dikatakan seperti itu. Ini di-input data-data di sana. Baik. Nah, untuk yang terakhir tadi ada API ya, ada API. Nah, API ini sebenarnya udah dijelaskan panjang lebar tadi oleh Pak Nino ya mengenai hal ini. Intinya sih kita membantu ya, supaya data-data yang tersedia di CareTrack ini, nah kalau customer punya satu fleet ya, jadi melihat keseluruhan fleet itu mungkin ada unit Volvo, ada unit lain, nah itu mereka pengen lihat sekaligus itu bisa disajikan dalam satu tampilan. Nah kita bisa bantu sediakan data-data yang diperlukan seperti itu. Ini kalau terlihat di gambar sana ya itu ada data API ini nanti bisa diambil, bahkan ada kendaraan atau apa segala macam itu. Ini sangat-sangat luar biasa nih. Ya, jadi kita akan support data-data yang diperlukan oleh customer ya supaya memudahkan customer di dalam mengelola fleet-nya mereka, fleet management sistemnya customer. Ya Pak ya. Jadi ini hal-hal yang atau namanya pola kerja dari connected yang tadi dijelaskan oleh Pak Nino. Itu Mbak Di, terima kasih Mbak Di. Baik, tadi sudah berbicara tentang fitur, tentang program, terus juga Pak Adi sudah menjelaskan cara kerjanya. Mungkin di sini juga banyak dari rekan-rekan yang sedang menonton tentunya ingin bertanya. Nah, saya ingatkan untuk Anda yang ingin bertanya, monggo silakan untuk langsung mencantumkan pertanyaannya di kolom Zoom Anda. Nanti pertanyaan tentunya akan dibacakan di akhir sesi. Kali ini saya masih tetap ingin bertanya nih ke Pak Nino. Ada satu pertanyaan lagi nih Pak Nino ya. Silakan Mbak Di. Pak Nino tadi yang berbicara tentang cara kerjanya Pak Adi sudah kasih tahu juga. Dan semuanya yang saya pikir sih tentunya ini lebih memudahkan customer betul tentunya ya. Nah kalau ini nih benefitnya apa saja sih Pak dari Volvo Connected Services ini dan apakah ini kembali lagi untuk membantu customer? Monggo Pak. Ya, nah jadi benefit untuk customer ya, oke saya ulas mungkin satu persatu ya Monggo, gitu Pak. ya. Untuk CareTrack ya, nah customer ini akan stay informed terhadap mesin-mesin yang ada ya. Terkait dengan keberadaan mesin, ada di mana, konsumsi bahan bakar, produktivitas mesin, ya, utilisasi mesin, error code yang terjadi pada mesin, juga jadwal perawatan yang telah dilakukan. Dengan adanya data komprehensif dari CareTrack tentunya akan meningkatkan mesin uptime dan meningkatkan produktivitas dari mesin itu sendiri. Jadi intinya customer itu akan bisa mengetahui ya mesin itu beroperasinya seperti apa, dan bagaimanakan saja, kondisi seperti apa, customer itu bisa mengakses, melihat dari mana saja gitu Mbak ya, well informed lah gitu ya. Nah untuk Active Care ya mesin akan selalu termonitor oleh Global Volvo Uptime Center ya 24 jam sehari ya, atau around the clock, dan juga didukung oleh ITU Uptime Center yang tersebar di seluruh Indonesia. Wow. Gitu ya kan. Nah di situ yang langsung memonitor kondisi mesin di areanya, di mana tempat Uptime Center itu berada ya oleh ITU. Customer akan mendapatkan alert jika kondisi mesin memerlukan pemeriksaan maupun perbaikan dengan cepat dan menghindari unit breakdown dan mengurangi downtime yang tidak direncanakan gitu. Seandainya mungkin ada mesin
sudah memberikan sinyal overheating gitu ya. Dia akan memberikan sinyal-sinyal, nanti di uptime center kita akan membaca itu langsung reaksi ya secara proaktif. Coba cek itu mesin itu sudah memberikan sinyal overheating. Dibandingkan didiemin saja lama-lama akhirnya bisa ngejam mesin itu lebih parah ya. Customer bisa terdampak mengganti satu mesin yang costnya mungkin biayanya lebih tinggi. Padahal mungkin problemnya dari yang simple saja gitu ya kan gitu ya kan gitu. Nah, customer akan mendapatkan weekly insight report yang secara komprehensif menampilkan rangkuman informasi dari performa mesin yang terkoneksi. Nah, untuk itu lebih jelasnya ya kita visualisasi ya untuk insight report ini seperti apa. Ini ada baiknya kita menyaksikan video berikut ini. Ya. Itu dia tadi videonya ya Pak ya? Iya, oke. Mungkin selanjutnya, tadi kan bisa dilihat ya, benefit daripada insight report seperti apa gitu ya. Nah, berbicara mengenai API itu sendiri atau application program interface itu, Volvo merupakan manufaktur pertama yang memenuhi Association of Equipment Management Professionals atau disingkat dengan AEMP, ya, API data standar ya gitu. Untuk customer yang memerlukan pengolahan data dengan menggunakan sistem lain atau FMS, ini benefit-benefitnya ya gitu ya. Dan customer juga dapat menghasilkan kualitas data yang lebih baik gitu ya. Less manual work ya, berkurangnya manual work dan dapat membuat report yang diinginkan menurut versi customer-nya itu sendiri. Jadi kita supply dalam bentuk raw data ya. Customer juga dapat menggunakan data dalam mode offline gitu ya, seperti itu. Nah, sedangkan untuk Copilot itu sendiri benefitnya adalah digunakan sebagai partner untuk memandu operator di dalam kabin, membantu operator gitu ya di situ di dalam kabin langsung. Dengan operasi yang lebih baik akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi bahan bakar karena si operator ini ada yang membantu ya. Karena bahan bakar dan maintenance itu merupakan satu komponen yang sangat tinggi sekali dalam mengoperasikan satu alat gitu ya kan. Nah, salah satu solusi keamanan untuk operator dan juga lingkungan daripada operasional. Dia bisa tahu kondisi mesinnya seperti apa, dia bawa overload atau tidak overload dan sebagainya. Copilot juga akan memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memastikan operasional yang lebih menguntungkan gitu. Karena dia tahu ada yang membantu gitu. Iya kan di situ. Jadi bukan hanya 1-2 benefit, ini banyak sekali benefit yang akan diterima oleh si customer ini ya. Oke, keren banget. Apalagi tadi juga kita sudah melihat videonya ya kan. Baik, istirahat lagi Pak Nino. Kali ini pertanyaan terakhir nih untuk Pak Adi nih. Wow, masih dapat jatah ya? Masih ada dapat jatah. Sebelum nanti kita juga baca pertanyaan dari rekan-rekan yang telah hadir dan ikut Zoom tadi dari pagi. Nah Pak Adi, dari tadi juga kita sudah mengobrol nih mengenai Volvo Connected Services.
saya juga dengar ada Volvo Uptime Center. Nah, Pak Adi boleh jelaskan sedikit apa sih Pak? Boleh dijelaskan, monggo Pak. Oke, jadi tadi dalam connected ini kan kita terhubung ya. Betul. Nah, salah satunya itu adalah yang namanya Uptime Center ini. Nah, Uptime Center tadi Pak Nino sempat nyinggung namanya Global Uptime Center. Betul. Jadi ini levelnya ada di global, artinya nih unit yang ada di Indonesia, ada di pulau tertentu, itu akan terkonek dengan global. Nah, jadi mereka ini ada satu sistem ya yang tadi yang panjang lebar kita ikuti ini untuk melakukan mengambil data dari seluruh unit yang ada itu disatukan di sana, dikumpulkan. Nah, ini ada kalau di global ini ada 4 ya, di Singapura ya, kemudian ada di Sippenberg di Amerika, lalu di Esseltuna dan satu lagi di China. Nah, ini adalah lokasi-lokasi di mana populasi-populasi unit yang ada nanti data-datanya dengan semua fungsi aplikasi itu ditampung di Uptime Center ini. Nah, kemudian dari sisi Indonesia saja, nah inilah yang hari ini kita akan launch. Itu kita punya Uptime Center yang kita bangun ya. Kita mau lebih dekat ke customer. Ya, Indonesia yang begitu luas, ya, kita bangun Uptime Center. Uptime Center ini nanti akan membantu merilai data dari mana-mana kita tarik di situ, kita konsolidasikan ya. Lalu kita kembalikan sebar lagi ke cabang-cabang yang membutuhkan. Nah, lalu kalau untuk ke customer kan sudah otomatis ya, by sistem tadi otomatis. Tetapi kalau yang terkait dengan komunikasi internal kita, nanti Uptime Center kan interaksi dengan seluruh mekanik yang ada di cabang-cabang kita. Jadi Uptime Center ini menjadi ujung tombak dari connected services ini. Inilah yang apa namanya, yang tadi dikatakan dengan Uptime Center itu. Betul, bisa dibilang sekali lagi sebagai ujung tombak ya untuk Volvo Uptime Center ini ya Pak ya. Iya, benar sekali. Baik, kalau begitu Pak Nino dan juga Pak Adi tadi sudah mendapatkan beberapa pertanyaan. Mungkin dari semua rekan-rekan yang kali ini sudah menonton acara kita dari tadi pagi, ada beberapa pertanyaan nih yang juga ingin disampaikan baik ke Pak Nino ataupun Pak Adi. Boleh langsung saja mengisi di chat kolom komentar Anda, nanti akan saya bacakan. Dan kali ini juga sudah ada pertanyaan yang sudah masuk tentunya pagi hari ini. Pertanyaan pertama ini untuk Pak Adi dulu. Oke. Baik, saya langsung bacakan ya Pak Adi ya. Selamat pagi, salam kenal, ini saya dari Ibu atau Mbak Yeni dari PT Karsa Prima Permata Nusa. Nah, yang mau saya tanyakan adalah, Pak, untuk melihat dan memonitoring mengenai unit di lapangan ini, apakah ada program yang harus diinstal? Nah, monggo silahkan Pak Adi. Ya, tadi di metode ya, setelah saya ada sampaikan, di unitnya Ibu tadi ya, Ibu Yeni ya, itu harus dipasang satu unit hardware care track ya. Ini menjadi syarat penting ya supaya kita bisa memonitor ya. Lalu dari hardware inilah kemudian dikonekkan dengan internet kita, dengan satelit, lalu dengan GSM tadi, supaya kita di lokasi yang remote tadi ya, ini bisa memonitor. Jadi memang harus ada yang diinstal di sana berupa hardware. Nah, kemudian untuk koneksinya di dalamnya sudah ada software care track itu. Nanti kita akan berikan satu user ya, satu username untuk bisa akses login di komputer. Nah, itu terkonek. Nah, itu otomatis unit yang sudah diinstal ini akan terkonek dengan Uptime Center yang ada di Indonesia, di kita, lalu terkonek juga nanti di global. Jadi datanya langsung termonitor. Nah, itu yang boleh saya bilang memang harus ada diinstal itu dengan care track dahulu, tadi Pak, ya care track itu tadi ya, betul. Baik, mungkin Pak Nino mudah-mudahan menjelaskan ya. Ya, Pak Nino ada yang mau ditambahkan? Ya, mungkin saya rasa sudah cukup jelas. Sudah cukup dari Pak Adi ya. Poinnya sudah lengkap. Bahwa harus ada hardware-nya. Kalau memang unit itu belum terinstall hardware-nya, kita perlu install hardware-nya, dulu. kita koneksi, bisa jalan. Langsung. Kalau memang sudah terinstall, ya tinggal kita lihat lagi apakah sudah terkoneksi atau belum. Kalau belum terkoneksi ya kita open connection-nya. Betul. Oke, mudah-mudahan Ibu Yeni mudah dari saja. Mudah saja. Yang pasti ini memudahkan kembali lagi untuk para customer tentunya dengan adanya ini ya. Begitu ya Ibu Yeni dari PT Karsa Prima Permata Nusa. Mudah-mudahan bisa terjawab dengan sangat lengkap untuk pertanyaannya. Baik, kali ini kita akan langsung menuju ke pertanyaan kedua dan sudah ada masuk lagi nih Pak pertanyaan yang kedua kali ini untuk Pak Nino. Nah, Pak Nino ini dari Pak Robi dari PT Pama Persada.
Pak Nino, di site kami menggunakan Volvo Articulated E40G ya, 40G Ya, apa 4G nih? 40G. 40G betul ya. Bagaimana kami bisa mengoptimalkan total predictive maintenance dengan perangkat yang ada pada unit demi menunjang produksi batu bara di site kami? Silahkan, monggo. Halo Pak Robi, ya, Ya. mungkin saya rasa ketemu lagi nih dengan Pak Robi betul, ya. Pak Robi. Ya, di sini jadi kalau untuk Volvo A40G-nya itu, gitu ya, itu pertama adalah kalau memang sudah terkoneksi dengan CareTrack, kalau memang belum terkoneksi mungkin karena sesuatu dan lain hal, ya, kita konekkan lagi dengan CareTrack. Begitu sudah terkoneksi lagi, di situ informasi-informasi yang ada di dalam CareTrack itu sendiri, ataupun kita aktifasi aktif care-nya itu secara berkala, itu kita langsung memberikan informasi itu secara push ke Pak Robi dan timnya di Pama Persada, sehingga di situ bisa melihat tuh, ya kan, tadi mengenai masalah produktivitas unit, mengenai masalah kondisi unit, error code yang terjadi pada unit, mengenai konsumsi bahan bakar. Di situ juga ada alat mengenai preventive maintenance, waktunya yang perlu dilakukan, maupun predictive maintenance untuk wear dan tear parts. Jadi seluruh informasi itu kita akan berikan secara push ya ke tim Pama Persada dengan tim Pak Rodi, sehingga di situ bisa dilihat, sehingga dari situ bisa menentukan gitu predictive maintenance apa aja yang perlu dilakukan atau enggak yang perlu disusun gitu untuk menunjang uptime daripada mesin itu tersebut gitu. Jadi secara proaktif, tidak secara reaktif. Begitu terjadi insiden, terjadi kerusakan, baru dilakukan perbaikan. Itu kan udah telat ya, karena mesinnya down. Ini sebelum down kita sudah identifikasi, berarti kan arahnya ke lebih ke prediktif gitu. Jadi itu yang perlu kita lakukan, atau enggak yang bisa menunjang dalam mengoptimalkan predictive maintenance yang ada pada unit tersebut. Ya, kalau uptime-nya itu tinggi, unit itu jalan terus, produktivitas naik. Ya, produktivitas naik ya kan. Betul. Produktivitas batubara juga tinggi kan Pak Adi ya, gitu. Dan yang pasti menguntungkan jadinya Pasti menguntungkan, ya Pak. gitu. Baik, itu dari Pak Nino. Mungkin Pak Adi ada yang mau ditambahkan dari pertanyaan dari Pak Robi? Ya cukup sih, cukup Sudah jelas. sudah tadi, terjawab ya, tentunya Pak ya. Robi dan Sudah sangat lengkap. Baik, tentunya kami ucapkan terima kasih kepada yang sudah bertanya, tapi karena waktu juga ya, ini kita sudah cukupin dulu, 2 pertanyaan dulu. Oke, baik, karena waktu juga, jadi kami ucapkan terima kasih tentunya kepada yang sudah bertanya itu Pak Robi dan juga Ibu Yeni. Dan seperti yang saya bilang di awal acara, untuk yang sudah bertanya, Anda mendapatkan souvenir dari PT Volvo Indonesia dan tentunya dari PT Indo Truck Utama. Boleh kita berikan tepuk tangan dong Pak Adi dan Pak Nino. Baik, tentunya kali ini kepada Pak Nino dan juga Pak Adi kami ucapkan terima kasih banyak sekali lagi tentunya untuk waktunya Bapak-Bapak. Sama-sama, Di. Sama-sama. Dan tentunya kali ini juga para hadirin yang menyaksikan sekarang jadi lebih tahu ya apa sih sebenarnya Volvo Connected Services dan tentunya sekilas tentang Volvo Uptime Center. Dan kali ini kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak Bapak-Bapak. Nah, kita bertemu lagi ya Pak ya. Pokoknya seru talk show obrolan kita tadi bersama Pak Nino dan juga Pak Adi. Tapi mohon maaf untuk yang bertanya, tadi kita hanya memilih 2, tapi tenang, kita juga masih ada acara yang lain. Nanti kalau misalnya mau bertanya lagi boleh. Tapi kita akan cooling down terlebih dahulu karena tentunya kali ini kita akan langsung menuju ke games. Dan pagi hari ini kita akan bermain games 2 kali ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, games yang pertama ini akan berhadiah shopping voucher dengan total hadiah sebesar Rp1 juta. Dan nanti juga ada games yang kedua yang sudah kami siapkan, yaitu akan ada hadiahnya, ini keren banget. Hadiahnya itu ada smartphone Android, ada VCE mini scale model, dan juga shopping voucher sebesar Rp1 juta. Pokoknya banjir hadiah hari ini. Baik, kita akan langsung saja menuju games yang pertama. Silakan Bapak Ibu siapkan device Anda sekarang juga. Akan ada 3 orang yang beruntung dengan 3 hadiah menarik untuk 3 orang pemenang.
yaitu untuk pemenang pertama mendapatkan Rp500.000, pemenang yang kedua mendapatkan Rp300.000, dan pemenang ketiga akan mendapatkan shopping voucher sebesar Rp200.000. Baik, kita langsung saja mulai Bapak dan Ibu. Siap-siap seperti yang ada di depan Anda. Silakan untuk Anda langsung saja yang sudah hadir melalui platform Zoom dari tadi pagi. Anda bisa mengikuti games ini dengan ketik link di bawah ini. Atau di bawah handphone Anda ya. Dan tentunya Anda juga bisa langsung menuju ke websitenya di www.kahoot.it. Masukkan game pin Anda yang sudah tertera di layar kaca atau di layar Anda. Nah, game pinnya saya sebutkan ya. 23, 27, 144. Sudah ada beberapa yang sudah masuk. Jangan lupa untuk memberikan ataupun memasukkan nomor handphone Anda. Jangan nomor handphone tetangga, tapi nomor handphone Anda, dan yang pasti handphonenya harus aktif ya. Jadi sekali lagi silakan untuk memasukkan data dengan cara memasukkan nomor handphone Anda untuk mengikuti acara ataupun permainan Kahoot yang pertama ini. Baik, nanti akan ada 5 pertanyaan yang sudah kami siapkan. Setiap satu pertanyaan tentunya Anda bisa langsung menjawab dengan cara memilih jawaban yang benar. Bukan hanya benar, bukan hanya tepat, tapi harus cepat. Karena kalau misalnya hanya menjawab cepat tapi lama, nanti keburu sama yang lain. Oke, di sini kita akan mengambil ataupun mencari skor tertinggi. Baik, kita akan menunggu beberapa saat lagi. Tentunya kita masih mengundang Bapak dan Ibu yang kali ini sudah bergabung. Sudah ada 0852 bla bla bla. Wah, udah banyak nih ya. Sudah ada lebih dari 21 partisipan. Kita akan tunggu beberapa saat lagi sampai semua yang ada kali ini yang bergabung bersama kita untuk bisa mengikuti games Kahoot kali ini dan mendapatkan hadiah. Itu yang paling penting, lagi WFH level 3 nih kalau untuk daerah Jakarta. Tapi beberapa daerah lainnya masih level 4, nggak masalah. Jangan berkecil hati, biar imun naik. Ayo kita ikutan games ini, siapa tahu Anda beruntung bisa mendapatkan hadiah shopping voucher. Baik, sekali lagi silakan untuk Anda langsung saja untuk mengikuti acara Kahoot yang pertama. Seperti yang saya janjikan, hari ini kita akan berlimpah hadiah. Baik, sudah ada 40 partisipan. Kita akan masih menunggu beberapa saat lagi. Saya maunya semua bisa mengikuti games ini. Kalau misalnya agak bingung, aduh gimana cara ikutinnya? Gampang, tinggal langsung saja klik link yang tadi yang ada di layar kaca Anda, atau bisa langsung ke websitenya di www.kahoot.it. Kalau Anda sudah masuk, ini gimana ya Mbak? Gampang, tinggal memasukkan pinnya. Pinnya yaitu di 23, 27, 144. Mudah bukan? Nah, di sini sudah ada beberapa yang sudah masuk. Di sini ada yang membubuhkan namanya atau nomor handphonenya. Tapi sekali lagi, silakan untuk Anda memasukkan data dengan cara memasukkan nomor handphone. Sekali lagi, boleh dengan cara memasukkan nomor handphone untuk bisa mengikuti permainan ini. Sekali lagi, boleh saya bacakan dulu ya untuk hadiahnya. Akan ada 3 orang yang beruntung. Hadiah pertama yaitu Rp500.000, hadiah kedua yaitu Rp300.000, dan hadiah ketiga yaitu Rp200.000. Lumayan banget hari gini dikasih shopping voucher ya kan. Oke, sudah ada 50 partisipan. Kita masih menunggu dulu. Oke, masih masuk. Saya suka nih kalau misalnya kayak gini, semangatnya tuh oke banget. Masih pagi, jam berapa ini? Oke, siap-siap ya. Baik, kita akan langsung menuju ke games yang pertama. Siap-siap, untuk Anda ingat pilih jawaban yang paling benar dan paling tepat dan juga cepat. 10 detik dari sekarang kita mulai Kahoot yang pertama. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sudah ditutup. Oke, baik. Kita akan langsung menuju ke Kahoot yang pertama. Bapak dan Ibu siap-siap. Fokus. Pertanyaan pertama adalah, di bawah ini manakah yang termasuk ke dalam Volvo Connected Services? Kecuali akan ada
pilihan, silakan ada Active Care, ada Copilot, ada Care Track, ada Prozis. Langsung dipilih menurut Anda mana kira-kira jawaban yang paling cepat. Sekarang juga langsung dipilih karena kita akan mengambil jawaban tercepat dan juga jawaban yang paling tepat. Oke, silakan. Oke, waktu sudah habis. Yes, sudah ada 48 orang yang menjawab dengan betul, yaitu jawabannya Prozis. Baik, itu dia baru soal yang pertama. Oke, kita lihat ini bukan hasil akhir ya, ini baru hasil yang pertama. Baik, kita akan langsung menuju ke soal yang kedua. Landasan apa yang mendasari program Active Care? Proactive monitoring, passive management, subversive management atau negative management. Silahkan hati-hati nih, banyak sekali jawaban yang menjebak. Jadi harus benar-benar dipikirkan mana kira-kira yang sudah pasti betul. Nah, waktunya sudah habis. Yang betul adalah proactive monitoring atau yang berwarna merah. Baik, kita akan sama-sama lihat skor sementara yang naik yaitu Riza dengan 0811 bla bla bla. Baik. Tenang, yang masih di bawah skornya, ayo. Baik, selanjutnya yaitu bagi customer. Manakah di bawah ini yang bukan merupakan benefit dalam penggunaan Care Track? Silahkan. Meningkatkan penampilan mesin, meningkatkan ketahanan mesin, melaporkan data terkait performa mesin, atau meningkatkan produktivitas. Dari 4 pilihan ini menurut Anda mana yang paling betul? 3, 2, 1, waktu habis. Baik, jawabannya yaitu meningkatkan penampilan mesin atau yang berwarna merah. Siap, semakin panas di sini. Oke, itu dia perolehan skor sementara untuk 3 skor pertama. Siap-siap kita menuju ke soal berikutnya. Di bawah ini manakah fitur dari Copilot yang membantu operator? Kecuali How Assist, Service Assist, Dig Assist, atau Contact Assist. Silahkan langsung saja dipilih. Waktunya kurang lebih tinggal 7, 6, 5, 4, 3, 2, dan 1 waktu habis. Dan yang betul adalah Service Assist. Silakan untuk Anda, wah banyak yang jawab salah ya. Mungkin kecepatan jawab, gak masalah. Kita akan sama-sama lihat perolehan terakhir, bukan terakhir, sementara masih ada 1 pertanyaan lagi. Baik, Mas Riza bertengger di atas ya, siap-siap? Kita akan menuju ke pertanyaan terakhir. Di bawah ini adalah keuntungan-keuntungan dari Active Care kecuali 24/7/365 mesin monitoring alerts before downtime atau mengingatkan kerusakan setelah case selesai, laporan akan alarms dan kebiasaan operator atau ditangani langsung oleh tenaga ahli Volvo. Monggo ingat ya, kecuali. Nah, jawabannya itu mengingatkan kerusakan setelah case selesai. Lah, gimana baru diingetin? Baik, itulah dia 5 pertanyaan yang sudah diberikan. Kita akan sama-sama melihat siapakah pemenangnya. Untuk pemenang yang pertama, siapa yang masuk podium pertama? Juara 3 di 08. Ya, tertutup. Baik, kita sama-sama lihat, boleh teman-teman di capture aja. Oke, yang pasti juara pertama selamat kepada Riza di 0811625878 mendapatkan Rp500.000. Juara 2 yaitu Febrianto mendapatkan Rp300.000 dan juara 3 di 085342432757 Rp200.000. Congratulations. Gimana? Udah mulai panas? Udah mulai relax? Ya, oke. Gak usah khawatir Bapak dan Ibu yang belum dapet. Ingat, kalau rezeki nggak kemana. Kali ini Kahoot 1 sudah selesai. Kita akan langsung menuju ke games berikutnya. Tentunya Bapak dan Ibu, tadi kita sudah Kahoot yang pertama. Kita akan bagi-bagi hadiah. Dan kita akan langsung saja mengundang Mbak Desi Ramatia untuk menemani saya di sesi bagi hadiah, yaitu untuk sesi Lucky Draw. Ada Mbak Desi.
Mbak Desi gimana kabarnya, sehat? Hari ini gimana, semangat? Semangat. Udah bawa fishbowl loh Bapak Ibu. Itu artinya kita akan langsung nanti mengajak, mengaduk, itu tugasnya Mbak Desi ya. Nanti aku yang akan bacakan. Tentunya kita informasikan 3 customer yang beruntung akan mendapatkan hadiah voucher Active Care masing-masing untuk 2 unit alat beratnya. Voucher ini dapat Anda gunakan sebagai free subscription selama berapa? 6 bulan. Wih, keren banget. Dan tentunya kami juga telah memasukkan nama-nama customer yang hadir saat ini ke dalam fishbowl berikut. Untuk itu kita langsung saja acak Mbak Desi, acak. Ambil satu dulu. Baik. Sah ya. Baik, saya akan langsung bacakan. The lucky number 1, pemenang yang pertama yaitu, aku baca ini dari sini ya, face 1 gitu. Atau langsung Bapak? Oke. Selamat kepada Haryanto dari Hilco Jaya Sakti. Selamat. Berikutnya Herbert Pasaribu. Itu dari Langgeng Daya Agrindo. Selamat. Satu lagi betul ya. Baik, harus laporan dulu takut salah baca. Berikutnya yaitu Amiluddin Ridwan dari Indo Muro Kencana. Lagi? Masih? Atau udah 3? Oke, baik. Tentunya sekali lagi kami ucapkan kepada customer dan juga pemenang yang tadi sudah mendapatkan hadiahnya, gak usah khawatir. Apalagi untuk Anda yang belum menang, nanti kita akan ada sesi kedua ya Mbak. Oke, yang pasti kita ingatkan lagi untuk 3 customer yang beruntung akan mendapatkan hadiah voucher Active Care masing-masing untuk 2 unit alat beratnya. Dan voucher ini juga bisa Anda gunakan tentunya sebagai free subscription selama 6 bulan. Baiklah, kalau begitu kami ucapkan terima kasih banyak. Kita akan langsung menuju ke acara berikutnya. Terima kasih banyak Mbak Desi. Menggunakan care track bagi kami adalah suatu keuntungan karena selain mendapatkan free dari Indotruck dan Volvo Indonesia, tentunya care track ini akan sangat sayang untuk dilewatkan bagi customer karena memiliki banyak sekali fitur-fitur unggulan. Ketika kita menggunakan care track, kita tidak bisa memiliki akses untuk mendownload datanya, kemudian menganalisa datanya. Oleh karena itu kita putuskan membeli Active Care pada saat itu supaya kita juga bisa mengolah data dan memonitor secara sendiri. Keuntungannya ada banyak. Selain kita dapat memantau kondisi unit kita di lapangan, termasuk lokasi, kondisi kinerja, performa, dan lain-lain, banyak hal yang bisa kita manfaatkan. Dari sisi production, kita bisa monitor payload untuk masing-masing truck, itu yang utama. Yang kedua, kita juga bisa memonitor idle time untuk masing-masing truck. Jadi kita bisa mengkalkulasi efisiensi penggunaan bahan bakar dan productivity atas alat tersebut. Kemudian kalau dari sisi maintenance, kita bisa lebih cepat mengetahui trouble yang terjadi pada truk tersebut, sehingga kita juga lebih proaktif ya, dibandingkan kita nunggu sampai due service atau breakdown. Yang sangat membantu adalah fitur terkait fuel consumption, yang mana kita punya standar tersendiri. Apa yang diberikan oleh ITU dan Volvo Indonesia akan kita lakukan komparasi terhadap aktual di lapangan terkait fuel consumption. Dan yang kedua, kita dapat mengetahui working mode dari masing-masing alat kita. Dan yang ketiga adalah untuk melihat idling time, yang mana dari perusahaan sudah melakukan set limit batas maksimum idle dari masing-masing unit. Saat ini yang
kita rasa useful sekali adalah yang tadi, yang service ya, service modul istilahnya, service management atau service modul itu yang si truk memberikan feedback ke kita bahwasanya ketika terjadi masalah elektrikal ataupun mekanikal. Tapi untuk production modul saya pikir masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Kita belum 100% utilize, belum 100% menggunakannya, cuman masih kita gunakan sebagai komparasi data. Volvo Construction Equipment Building tomorrow. Nah, itu dia, kita sudah menyaksikan baru saja video customer testimonial. Tentunya Bapak dan Ibu sekalian, kita juga tadi menyaksikan bagaimana pengalaman customer menggunakan program Volvo Connected Services. Dan sebenarnya apa sih itu Volvo Connected Services? Nah, kali ini kita akan simak lebih dalam lagi program-program dari Volvo Connected Services. Dan saya informasikan juga tentunya lagi-lagi untuk Anda seluruh partisipan yang ingin bertanya, silakan langsung saja ketik pertanyaan Anda di kolom chat nanti, dan tentunya nanti akan saya bantu untuk membacakan pertanyaannya. Baiklah, untuk itu langsung saja kita langsung sambut, inilah dia kepada yang terhormat Bapak M. Irfa Afandi selaku Service Manager PT Indo Cak Utama. Kami persilahkan. Halo Pak Irfa, apa kabar? Baik ya. Sehat? Semangat Harus hari semangat. ini akan memberitahu kepada kita banyak sekali informasi yang akan disampaikan tentunya. Ya, Sudah tentunya. siap ya? Baik, kalau begitu kami Siap, persilahkan Bapak. Oke, terima kasih Mbak Di atas waktunya. Oke, semangat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Semangat pagi para partisipan pada acara launching Volvo Connected Services pada hari ini. Pada kesempatan pagi ini saya akan menyampaikan program dan produk ya yang ada di Volvo Connected Services. Jadi di awal tadi sudah panjang lebar ya, ada Pak Nino, Pak Adi menjabarkan secara keseluruhan apa yang ada di dalam Volvo Connected Services, dan sekarang saya akan menyampaikan program-program apa saja yang ada di dalamnya, yang tentunya itu yang terdeliver ke bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Oke, next. Ya, dari layar yang muncul di bapak-bapak ibu sekalian, ini ada di situ 4 hal produk dari Volvo Connected Services atau saya singkat VCS ya. Itu jadi ada 4 yang tadi disampaikan di awal. Jadi ada CareTrack, kemudian Active Care, kemudian Copilot dan EPS. Dan dari keempat ini untuk dapat dinikmati dari produk yang ada di VCS ini, ada proses yang harus dijalankan atau dilalui tentunya. Dan yang paling utama adalah basicnya yaitu CareTrack, karena memang platform yang dipakai oleh VCS atau Volvo Connected Services adalah CareTrack. Oke, jadi di sini ada step 1, 2, 3, 4. Jadi dari keempat produk kita ini ada 4 step nih. Ya, jadi udah disusun prosesnya sebagaimana yang terlihat. Yang pertama adalah CareTrack. Jadi bagaimana caranya ya Bapak Ibu sekalian untuk bisa mendapatkan benefit atau fasilitas yang ada di CareTrack. Yaitu pertama adalah customer inquiry. Jadi memang ada permintaan dari customer, nanti ada memang semacam form yang akan diberikan kepada customer untuk diisikan. Di situ berkenaan dengan aktivasi CareTrack-nya, yang tentunya akan divalidasi setelahnya, yaitu di mesinnya apakah ada CareTrack-nya sebagai komponen utama. Jadi fasilitas itu memang basicnya adalah harus ada hardware CareTrack. Kemudian setelah itu, jika semuanya sudah tervalidasi, maka CareTrack bisa dilakukan aktivasi. Dari kami
sebagai dealer di PT Indotrak Utama akan mengajukan aktivasinya ke Volvo Construction Equipment di global untuk bisa mendapatkan akses atas unit-unit yang sudah Bapak Ibu daftarkan. Dan setelah melalui proses itu, maka akses sudah bisa dinikmati oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi itu urutan prosesnya, tapi sebenarnya tidak sepanjang itu ceritanya. Artinya sangat mudah, hanya cukup secara legalnya ada data yang diisi, kemudian setelah itu kita semua yang take care semua prosesnya dari awal sampai akhir diaktifasi, termasuk untuk mengaktifkan hardware Bapak Ibu sekalian di lokasi unit berada, karena memang perlu dilakukan aktivasi atas CareTrack itu sendiri. Dan biasanya jika unit itu adalah unit baru, maka akan diaktifkan pada saat commissioning. Dan jika merupakan unit yang tidak baru lagi atau artinya ada retrofit di situ, akan diaktifkan pada saat pemasangan. Dan kedua, selanjutnya ada Active Care. Ya, jadi ini ada proses yang sama, Active Care, Copilot dan APS. Jadi basicnya ada hardware CareTrack di situ. Jadi ada existence CareTrack-nya, baru kita bisa melakukan proses selanjutnya. Di step kedua ada permintaan dari customer, kemudian step ketiganya untuk Active Care adalah akan dilakukan aktivasi. Jadi CareTrack, Active Care ini prosesnya hampir sama. Kemudian untuk Copilot ini yang sedikit ada perbedaan karena di situ adalah ada instalasi hardware ya nantinya ya, karena memang secara device tidak hanya sekedar CareTrack tapi juga ada hardware. Jadi di situ yang harus diinstal di unit customer. Nanti ada display semacam itu di unit Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah dijelaskan juga. Dan jika selesai proses itu semua, maka akses diberikan ke Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Dan yang terakhir APIs, tadi juga sudah dijelaskan bahwa ada permintaan dari customer untuk mendapatkan akses APIs. Jadi API itu semacam interface program yang memang disediakan oleh Volvo agar customer semisal punya semacam modular system atau fleet management system tersendiri yang sudah mungkin dibangun cukup lama, jadi nantinya bisa terintegrasi dengan unit Volvo, maka para customer bisa mengajukan dengan APIs, ya akses untuk APIs-nya, sehingga nantinya setelah dianalisa, dilakukan setup, maka bisa go live di situ. Oke, next. Oke, Bapak Ibu sekalian, setelah tadi saya sedikit banyak menjelaskan ya mengenai proses yang terjadi untuk CareTrack, kemudian Active Care, Copilot, dan APIs. Sekarang saya akan menjelaskan dari sisi produknya ya, produk dan programnya. Nah, di sini ada beberapa, kita menyebutnya Volvo Connected Services Deals gitu kan, ada sisi komersialnya memang ini untuk menunjang, artinya untuk menunjang development, pengembangan yang ada di uptime center kami, termasuk yang ada di global juga, dan tentunya hal ini untuk meningkatkan layanan kami terhadap customer secara langsung. Yaitu pertama adalah, ini ada 1, 2, 3, 4, dan 5 ya, di sini yang akan kami jelaskan. Jadi ada CareTrack GSM. Ya, CareTrack GSM itu yang standar. Jadi basicnya itu memang CareTrack GSM ini yang diberikan ke customer. Jadi di situ ada beberapa layanan yang tadi disampaikan, dari bicara mapping and tracking, kemudian production monitoring, maintenance management, sampai ke administrasinya, itu sudah ada di dalamnya. Dan untuk akses ini, customer cukup dengan membayarkan monthly fee sebesar 18,75 US dollar. Kemudian untuk CareTrack Satellite, ya, jadi kalau tadi ada CareTrack GSM, kemudian ada CareTrack Satellite untuk menunjang koneksi, ya. Syarat untuk mendapatkan CareTrack Satellite ini tetap harus ada CareTrack basisnya, yaitu yang GSM. Itu mandatori ya. Kemudian
untuk memperbaiki akses, ya karena misalnya di lokasi itu sangat remote sekali, maka memerlukan satelit. Nah, di situ ada fee-nya yaitu 12,5 US dollar. Kemudian selanjutnya adalah ada CareTrack anti-theft, ya. Itu juga sama, jadi dia ada fungsi anti pencurian lah semacam itu, ya kan. Jadi dia nanti secara sistem CareTrack dia ada lokasi yang memang dibatasi secara sistem dan bisa termonitor. Nah, itu fee-nya, monthly fee-nya sebesar yang ada di layar 6,25 US dollar. Kemudian ada production, function, jadi Bapak Ibu yang punya unit, contohnya unit Arctic yang tadi dijelaskan, juga ada OBW-nya, untuk melihat production-nya bisa mengaktifkan benefit melalui production function yang sudah ada di dalam CareTrack. Ya, itu fee-nya 6,25 juga. Dan yang terakhir adalah Active Care Subscription, ya. Ini cukup menarik ya, cukup powerful Active Care. Jadi kalau CareTrack memang kecenderungannya dari customer harus lebih aktif melihat websitenya, kemudian menarik datanya, melihat secara aktif dari si customernya. Kalau Active Care dari global, dari Uptime Center yang akan mendorong informasi itu ke Bapak-Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi full monitoring 24 jam, 7 hari atas unit Bapak Ibu yang ada Active Care-nya, kemudian secara rutin, secara monthly, reportnya sudah terbentuk dan dikirimkan, termasuk jika ada alert, ya ada error atau alert yang muncul akan dikirimkan juga informasinya secara langsung ke Bapak Ibu sekalian. Dan untuk Active Care itu monthly fee-nya sekitar 12,5 US dollar. Nah, tadi saya menceritakan sedikit banyak produk ya yang ada di Volvo Connected Services. Dalam hari ini adalah platform CareTrack. Nah, sekarang kita bisa melupakan angka-angka tadi dan kita bercerita tentang support ya yang kita berikan. Nah, ini yang menarik. Jadi pertama, bisa di zoom lagi mungkin? Ya, makasih. Jadi Volvo Construction Equipment ini kita ada beberapa support program yang sangat menarik. Yang pertama yaitu New Machine CareTrack Free Subscription. Jadi Bapak Ibu yang membeli unit baru, ya lupakanlah angka-angka tadi. Bapak Ibu bisa mendapatkan yang tadinya 3 tahun free, program dari kami, dari PT Indotruck Utama dan Volvo Construction Equipment, menjadi 6 tahun. Jadi mulai awal 2021 ya, kita mulai ada unit yang delivery di tahun 2021 mendapatkan free subscription tidak hanya 3 tahun, bahkan ditambah lagi 3 tahun lagi, 3 plus 3, jadi 6 tahun. Ya. Kemudian yang kedua, bagi Bapak Ibu yang punya unit dengan mesin FID di tahun 2018 hingga tahun 2020, artinya sebelum tahun 2021, itu mendapatkan 3 tahun extension, jadi tambah lagi 3 tahun. Jadi mungkin yang merasa lama unitnya tidak aktif CareTrack-nya padahal delivery di 2018 hingga 2020, bisa jadi nanti melihat di web CareTrack, tahu-tahu unit itu masih aktif. Karena memang sejak sekitar bulan Februari, Maret, April itu kita mudah mulai mengaktifkan unit-unit yang FID tahun 2018 hingga 2020. Jadi kita memberikan itu secara free, tambahan 3 tahun. Dan yang terakhir adalah untuk retrofit machines, ya. Jadi ini untuk unit yang memang tadinya tidak ada CareTrack-nya, kemudian dipasang CareTrack baru. Nah, ini ada free subscription hingga 6 tahun, ya. Jadi kita punya program yang cukup menarik, cukup relevan dengan program di Volvo Connected Services, dengan tujuan adalah kita semakin dekat, semakin proaktif ke customer. Ya, oke, next. Oke.
Oke, thank you. Lanjut. Nah, ini adalah Telematic and Digitization Department Organization Structure ya. Jadi di sini kita punya struktur organisasi tersendiri. Jadi kita tidak hanya sekedar punya program, punya produk, kemudian punya activity yang begitu banyak ya. Jadi di hari ini kita di launch Volvo Connected Services. Kita juga memperkenalkan ini think tank-nya nih, Telematic and Digitalization Department. Jadi mereka ini banyak young player di sini. Jadi orang-orang memang dari ini ya, apa namanya, generasi milenial gitu kan, dan setelahnya bahkan. Jadi ini memang cukup luar biasa mereka. Di sini didiri oleh Pak Kevin Sebastian Ginting ini, secara organisasinya di sini di Telematic and Digitalization Department. Mereka yang selama ini menggawangi aktivitas di telematik ya dan digitalization departemen. Jadi mereka ini berada di naungan Pak Dedi Gunawan kalau di PT Indotrak Utama. Kemudian di bawahnya Pak Kevin ada Pak Korisius Triseptiara. Jadi beliau yang memegang data analis dan software. Kemudian ada Pak Iwan Supriyadi ya sebagai untuk menghandle performance monitoring sehingga memastikan unit-unit yang ada di lapangan. Jadi selalu memonitor status setiap hari, reportnya seperti apa, kondisi unit seperti apa, itu selalu dimonitor tiap hari oleh tim ini. Kemudian ada Ibu Desi Ramatia di support center, dan terakhir ada Ibu Nia, ya, Kurnia. Jadi beliau di application ya, gitu, software and application. Jadi tim ini adalah tim yang memang baru terbentuk di awal tahun ini, yang menjadi andalan think tank-nya di tim Telematic and Digitalization. Dan mudah-mudahan dengan adanya tim ini akan memberikan nilai lebih, nilai tambah kepada layanan PT Indotrak Utama. Jadi tidak hanya yang standar saja, tapi lebih meningkat lagi. Dan di sana ada juga di bawahnya ada 7 cabang yang sudah mulai aktif untuk uptime centernya, ya, mulai ada kita pembentukan, pembangunan. Jadi ada 7 lokasi nantinya yang akan di launch pada hari ini, dan itu akan mensupport semuanya. Kenapa begitu banyak? Ya kita memang harapannya bisa lebih dekat ke area Bapak-Bapak Ibu sekalian. Jadi ada Sumatera ada, Jawa ada perwakilannya, Kalimantan ada, Sulawesi dan seterusnya. Jadi wilayah Tengah, Barat, dan Timur semua ada perwakilannya. Oke, next. Nah, dan terakhir adalah Telematic and Digitalization Services program ya. Di sini ada beberapa activity, apa yang sudah dilakukan selama ini, apa yang bisa diberikan kepada customer semua. Jadi pertama adalah training, ya. Training ini dari awal tahun sudah sangat intens sekali dilakukan, baik internal maupun eksternal, terutama ke customer. Banyak customer yang mulai request untuk dilakukan training, dan itu secara terus-menerus. Banyak sekali customer yang sudah tereksekusi trainingnya. Dan tentu saja karena sekarang lagi pandemik, banyak training-training dilakukan melalui media Zoom atau media online lainnya. Kemudian yang kedua adalah trial program, ya. Jadi trial program ini seperti contoh kita ada trial untuk Active Care di beberapa customer kami, yang barang tentu hal ini untuk menunjukkan bagaimana manfaat dan benefit Active Care bagi customer. Jadi trial program ini saat ini cukup intens dilakukan. Hal ini untuk terus-menerus, tidak hanya dari sisi customer bisa merasakan, tapi dari sisi kami sebagai dealer juga mendevelop diri kami sendiri untuk bisa terus berkembang dan menjiwai ya untuk program yang ada di Volvo Connected Service ini. Kemudian selanjutnya yaitu daily report monitoring, ini yang sudah berjalan juga. Jadi report-report tiap hari apa yang terjadi di unit-unit yang sudah terdaftar di CareTrack, itu tiap hari dilakukan download oleh tim
telematics and digitalization, kemudian dikirim semua ke cabang. Artinya apa? Kami memastikan bahwa semua unit yang aktif di CareTrack termonitor dengan baik. Kemudian selanjutnya adalah monthly performance review. Ya, ini secara bulanan ada review terhadap unit-unit yang ada di CareTrack dan lebih spesial lagi yang di Active Care, karena memang laporan yang muncul dari Active Care akan didorong monthly reportnya ke customer. Dan yang terakhir adalah monthly Active Care review. Ya, ini tadi yang saya sebutkan. Jadi report-report data analisis performance atas unit yang ada di customer itu menjadi acuan kami untuk bisa lebih memonitor, mensupport customer dari sisi telematics and digitalization. Dan tentunya semua ini masih harus kita kembangkan, kita perbaiki karena memang belum semuanya berjalan dengan sempurna, tapi paling tidak kita selangkah demi selangkah menuju ke sana. Oke, demikianlah presentasi ya untuk Volvo Connected Services Program dan produk yang mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi informasi yang cukup baik buat Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Baik, itulah dia tentunya. Kami ucapkan juga terima kasih banyak loh Pak Irfan sudah menjelaskan panjang lebar tentunya. Nah, kali ini Bapak M. Irfa Alfandi selaku Service Manager yang baru saja memberikan informasi mengenai Volvo Connected Services Program. Begitu ya Pak ya. Dan tentunya juga untuk Anda kami informasikan yang ingin mengikuti program tersebut tentunya dapat langsung menghubungi Telematics and Digitalization Department PT Indotruck Utama. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya ingatkan kembali tentunya untuk partisipan yang ingin bertanya, monggo silahkan kembali lagi. Untuk Anda bisa langsung mengetik pertanyaan di kolom chat dan nanti saya akan bacakan pertanyaannya. Tapi sebelum itu, kita akan saksikan dulu video berikut ini. Di era revolusi industri 5.0, setiap pekerjaan, aktivitas didampingi dengan penggunaan teknologi. Begitu juga di industri alat berat. Kami mengetahui bahwa customer membutuhkan pendampingan dalam hal menggunakan teknologi tersebut di era digital berikut. Seperti halnya untuk menjaga nilai machine availability dan physical availability untuk tetap optimal pada unit-unit customer tersebut. Dengan demikian, perkenalkan Volvo Uptime Center sebagai sebuah jawaban untuk menjawab segala tantangan yang ada di era digital berikut. Volvo Construction Equipment saat ini telah dilengkapi dengan berbagai macam kemampuan diagnosa yang terpasang di dalamnya, sehingga kami dapat memonitor mesin-mesin yang ada di customer lebih baik dan tentunya menyediakan informasi secara aktual dan akurat. Program dari Volvo Connected Services itu sendiri terbagi menjadi 4 kategori, yaitu CareTrack, Active Care, Copilot, dan API. CareTrack menjadi fondasi sistem telematik dari seluruh sistem telematik yang ada di Volvo. Identifikasi terkait kondisi mesin seperti mapping tracking, operation report, service management, serta machine hour meter dan status dapat diakses di dalamnya. Integrasi lanjutan dari CareTrack adalah Active Care. Active Care memberikan layanan proaktif monitoring selama 24/7. Selain itu, Active Care juga menyediakan laporan-laporan aktivitas operasi mesin, serta laporan efisiensi bahan bakar mesin tersebut. Layanan Volvo Connected Services yang ketiga adalah Copilot. Copilot itu sendiri merupakan perangkat yang mendukung semua platform Volvo Assist. Di antaranya, Digging Assist, Haul Assist, Compact Assist, dan Paver Assist. Program Volvo Connected Services yang terakhir adalah API, Application Programming Interface, yaitu program aplikasi interkoneksi dari unit Volvo yang dapat dikoneksikan dengan unit-unit lainnya dalam hal mensinkronkan data. Untuk menunjang seluruh aktivitas Volvo Connected Services, Volvo Uptime Center kini hadir di
7 cabang di seluruh Indonesia. Yang pertama, Jakarta, Palembang, Pekanbaru, Surabaya, Banjarmasin, Balikpapan, dan Manado. Kedepannya kami berharap dengan adanya Volvo Uptime Center ini, customer dapat merasakan benefit yang lebih signifikan dalam penggunaannya, terutama untuk menjaga keberlangsungan aktivitas produksi maupun operasional. Terima kasih. Nah, itu tadi Pak Irfan, kita sudah sama-sama menyaksikan video Uptime Center yang ada di Indonesia. Nah, kali ini boleh ceritakan sedikit dan singkat aja nih Pak Irfan. Sebenarnya apa sih Volvo Uptime Center itu? Baik, ya. Jadi Volvo Uptime Center kini hadir di PT Indotruck Utama ya, memberikan layanan seperti pengoptimalan uptime mesin customer, di mana Volvo Uptime Center berguna untuk meningkatkan aktivitas operasional di kami sebagai dealer ya, dengan tujuan untuk meningkatkan kepuasan customer akan penggunaan unit Volvo dengan cara pemantauan unit secara aktif. Jadi unit customer nih yang kita pantau. Dengan layanan customer yang lebih proaktif ini ya, harapannya fasilitas yang menyediakan layanan yang proaktif ini dapat memonitoring dengan lebih baik, dengan lebih cepat atas performa unit yang ada di customer. Betul. Dengan akurasi yang tentunya tinggi karena memang ada device yang nempel langsung di unit tersebut. Artinya ngebaca langsung nih. Jadi betul-betul proaktif di situ. Jadi harapannya dengan adanya Uptime Center yang saat ini di-develop, dikembangkan di PT Indotruck Utama akan bisa lebih memberikan layanan yang terbaik bagi customer. Betul, tentunya lagi-lagi memudahkan para customer tercinta gitu ya Pak ya. Betul sekali. Baik, tentunya kali ini sepertinya boleh nggak sih Pak, kita sama-sama menyapa dulu yuk masing-masing Volvo Uptime Center yang sudah hadir di sini bergabung bersama kita dari tadi pagi. Kita akan sapa dulu kepada yang pertama. Baik, kira-kira siapa yang akan kita sapa? Baik, yang pertama yaitu, mau saya atau Bapak dulu? Didi dulu? Oke, ladies first, baik. Baik, tentunya sekarang kita akan langsung saja menyapa. Halo, apa kabar Banjarmasin, Bapak Joko Mariono. Boleh dada-dada Pak Irfan? Ya, Pak Joko luar biasa. Semangat ya Pak Joko dari Banjarmasin. Iya, oke, selanjutnya. Selanjutnya monggo Bapak. Kira-kira kota mana nih? Masih di Kalimantan juga. Oh, masih di Kalimantan juga? Masih di pulau yang sama. Betul. Misalnya, oke. Ada Balikpapan. Dari Balikpapan. Balikpapan, Bapak Korisus Triseptiara. Oh, ceria sekali Pak Kori. Luar biasa beliau. Pak Kori semangat sekali terus, ya hari ini ya. Oh, kasih jempol. Siapa? Oke, baik. Selanjutnya kita akan langsung menuju ke agak jauh sedikit, yaitu dari Manado. Ada Bapak Octavian Yusuf. Hai. Hai Pak Octavian. Siap ya? Tentunya semangat sekali ya. Monggo sekarang silakan. Iya, dari Kalimantan ke Sulawesi kita langsung terbang ini ke Sumatera. Oke, langsung Pekanbaru ada Bapak Junaidi. Wih, Pak Junaidi apa kabar? Wah, semangat Pak Junaidi. Baik, dari Pekanbaru ya Pak Junaidi ya. Iya. Baik, selanjutnya kita akan langsung menuju ke Kota Pempek nih kayaknya ya. Oke, tapi kita siap-siap dulu nih. Kita akan sapa dulu. Di sini juga tadi baru ada 4 kota betul ya, dari Banjarmasin, Balikpapan, Manado, Pekanbaru. Nah, selanjutnya kita akan langsung sapa. Coba kali ini sudah ada belum? Yang biasanya kita kalau makan pempek dari mana? Palembang. Benar, bukan dari Bandung. Jakarta banyak juga. Banyak juga. Tapi biasanya kalau ke Palembang kita pasti biasanya mencari pempek, benar nggak? Oke, coba ya kita akan menunggu terlebih dahulu. Kali ini juga sekaligus nih, nanti kan akan ada persiapan untuk launch. Di mana 7 kota ini sudah harus bersiap tentunya. Nanti akan ada prosesi bersama-sama. Pastinya. Nah, kali ini sekalian deh kita absen satu-satu, betul? Betul. Baik, coba ya kita akan sama-sama menunggu kali ini. Jaringannya mudah-mudahan sudah tersambung dengan Palembang. Kita masih menunggu. Di Palembang ada siapa sih Pak?
Di Palembang ada Pak Baihaki. Pak di sana. Baihaki, Iya. baik. Tentunya kali ini juga karena kita balik lagi acara ini kan memang kita jauh-jauhan ya Pak ya. Iya. Jadi kalaupun emang ada kendala dalam jaringan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Karena kita juga harus mengumpulkan ke-7 kota ini tentunya ya Pak. Betul. Dan bukan hanya di daerah Jakarta, tapi ini di seluruh Indonesia. Betul. Tadi Pak Irfa bilang kita ke Sumatera, Kalimantan. Ya. Jauh-jauh ya. Balik lagi kita sekarang ke Palembang. Hai Pak Baihaki. Halo, Pak Baihaki. Sudah tersambung Luar biasa. kali ini. Oke, jangan-jangan udah makan pempek nih barusan Pak Baihaki ya. Baik, selanjutnya silakan Bapak. Oke, kita langsung ke Pulau Jawa. Ke Pulau Jawa, Iya, Rek. di Timur Jawa. Di Yo, sana Rek. ada ibu kota Jawa Timur dari Yaitu Surabaya. Surabaya. Bapak Ainur Rafiq. Pak Ainur Rafiq. Ya, Piye semangat kabare? pagi Pak Ainur Rafiq. Pagi, Apa baik. kabare, Pak? Oh, api-api. Oke, baik, baik, Pak. Oke. Nah, tentunya tadi sudah ada 6 kota dan satu lagi kota ini jangan dilupakan tentunya ya. Betul sekali. Ini kota yang sama dengan kita ada di sini. Betul sekali. Baik, tentunya kali ini dari Jakarta. Halo, dari Jakarta Pak Iwan Supriyadi. Halo Pak Iwan. Semangat dari ya Pak ya, Jakarta. sehat ya Pak. Luar biasa. Luar biasa. Oke, baik. Untuk teman-teman semua ke-7 kota, baik nanti tentunya siap-siap. Kita juga nanti akan ada saatnya untuk sesi launching. Yep. Tapi kali ini kita akan bacakan pertanyaan terlebih dahulu. Karena seperti janji saya tadi, kita akan menerima beberapa pertanyaan dari partisipan. Nah, kira-kira untuk Anda yang tadi sudah memberikan pertanyaannya di kolom komentar Anda, saat ini saya akan langsung menyampaikan pertanyaannya yang nanti akan langsung dijawab tentunya langsung oleh Pak Irfa ya Pak. Baik, Oke. sudah ada satu pertanyaan masuk untuk Pak Irfa tentunya kali ini. Semangat pagi. Perkenalkan saya Robi Saputra dari PT Triwisna ya. Meminta penjelasan kepada tim ITU perihal laporan dan juga informasi apa saja sih yang didapat ataupun diperoleh customer dari program CSA yang diselenggarakan oleh ITU. Monggo silakan, terima kasih. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, ini ada pertanyaan yang sedikit di luar Volvo Connected Services, tapi tidak apa-apa karena itu memang ada di dalamnya juga ya, yaitu pertanyaan mengenai program CSA ya. Jadi selamat pagi Bapak Robi Saputra dari PT Triwisna ya, beliau customer kami dari PT Triwisna ya. Jadi beliau menanyakan tentang program apa saja dari customer. Jadi CSA itu di kita ada CSA Blue, kemudian ada CSA Silver dan ada CSA Gold, di mana ketiganya ini memiliki detail yang berbeda ya, yang tidak sama, yang berbeda-beda sehingga memang ada aktivitas yang dilakukan tim kami mekanik di lapangan sesuai dengan kontrak yang berjalan ya. Seperti kalau bicara dari yang tertinggi CSA Gold nih, jadi di situ hingga level tidak hanya maintenance saja, tapi ada repair-nya, troubleshoot-nya, ada kegiatan-kegiatan hingga kita memberikan jaminan MA di situ, Jadi ya, bukan hanya mechanical maintenance-nya availability, aja. Oh, iya baik, betul. baik. Nah kemudian di bawahnya ada CSA Silver, ya, di situ kita memberikan layanan memang sedikit di bawah Gold, di situ tidak ada jaminan atas mechanical availability, akan tetapi tetap kita memberikan layanan akan maintenance dan repair ya, dan beberapa layanan lainnya yang berkenaan dengan tech tool ya. Kita memprovide tech tool ya, tool untuk analisa terhadap kerusakan unit. Dan satu lagi adalah CSA Blue ya. CSA Blue ini memang kita ada opsi-opsi lagi nih di dalamnya. Ada yang memang kita bisa mekanik stay on site, atau mekanik yang stay di kita, di tempat kita berada. Itu sedikit ya gambaran mengenai CSA ya. Mungkin itu yang bisa saya ceritakan ke Pak Robi. Pak Robi, ya, betul sekali. Itu lengkap loh Pak, jawabannya sangat mendetail sekali dari beberapa pilihan tadi. Baik, kita sudah ada pertanyaan masuk lagi ini Bapak dan Ibu.
Baik, kita akan langsung saja menuju ke pertanyaan berikutnya yang sudah masuk. Saya akan langsung bacakan, yaitu mengapa sih Pak ketika kita ingin berlangganan Active Care, customer harus berlangganan Care Track terlebih dahulu. Nah, monggo silakan Pak. Oke. Pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Jadi kenapa kalau berlangganan Active Care ya harus Care Track dulu nih, Iya, gitu. betul. Kenapa nggak langsung gitu Iya, kan? betul. Ya karena memang platform dari sistem telematics ya di Volvo Connected Services itu adalah Care Track. Jadi hardware-nya, jadi di dalam unit itu kan ada banyak kontrol sistem di situ. Kemudian ada yang ada sentralisasi kontrol yang membaca semuanya. Betul. Itu Care Track. Baik. Tanpa itu Active Care tidak bisa memberikan informasi apapun. Nah, jadi basicnya memang Care Track harus Betul. ada. Baru Active Care bisa diaktifkan. Simpelnya seperti itu. Baik, baik, itu dia ya, sudah ada 2 pertanyaan. Kita masih ada waktu, apa sudah dicukupkan dulu pertanyaannya? Oh baik, kalau begitu. Sekali lagi terima kasih banyak loh Pak Irfa, sudah menemani waktunya dan juga sudah menemani saya membahas mengenai Volvo Connected Services Program. Dan tentunya tadi juga kita sudah menemani saya untuk menyapa semua rekan-rekan yang ada di 7 kota termasuk Jakarta ya. Baik, tentunya kali ini kita juga ingatkan sekali lagi kepada Anda semua, Bapak dan Ibu, nanti juga setelah ini akan ada banyak hadiah lagi. Jadi untuk Anda yang tadi belum dapat hadiah nih Pak Irfa, nggak usah khawatir, akan ada hadiah juga setelah ini tentunya. Baiklah tentunya Bapak dan Ibu, kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak loh Pak Irfa. Dan sekarang kita akan langsung menuju ke games. Nah, untuk games ini adalah games yang kedua seperti yang saya janjikan. Tadi adalah games Kahoot yang pertama, sekarang kita akan menuju games Kahoot yang kedua. Baiklah Bapak dan Ibu, tentunya nanti setelah ada games Kahoot juga kita akan ada sesi Lucky Draw. Dimana nanti juga kembali lagi saya nggak sendiri, akan ditemani oleh Mbak Desi. Dan kali ini kita akan langsung menuju ke sesi Lucky Draw dulu atau mau Kahoot dulu? Lucky Draw dulu, karena di sini juga banyak sekali hadiah berlimpah. Seperti yang saya bilang, saya janjikan kepada Anda, mudah-mudahan Anda bisa menjadi orang yang sangat beruntung mendapatkan shopping voucher ya. Kita langsung berbelanja nanti. Baik, untuk itu kami persilahkan tentunya kepada Mbak Desi Ramatia untuk menemani saya di Lucky Draw. Kami persilahkan. Kaget lagi. Udah ada Mbak Desi tadi sama Pak Irfa. Pak Irfa tadi serius-serius. Sekarang kita langsung cooling down dulu. Kali ini akan ada voucher apa nih Mbak Desi? Voucher Active Care, betul sekali. Tentunya 3 customer yang beruntung akan mendapatkan hadiah voucher Active Care masing-masing 2 unit alat beratnya. Voucher ini dapat Anda gunakan tentunya sebagai free subscription selama 6 bulan. Keren. Dan tentunya kami juga telah memasukkan nama-nama customer yang hadir saat ini ke dalam fishbowl berikut. Baik, langsung saja kalau begitu kita acak saja langsung Mbak Desi. Aku sudah nggak sabar. Kira-kira siapakah yang beruntung? Baik, 1 dulu ya. Nanti kita akan mengambil 3, betul? Baik, aku sangat bersemangat hari ini. Baik, pemenang yang pertama, congratulations. Selamat kepada PT Rimba Perkasa Utama. Yeay. Baik, saya sakuin dulu ya. Takut nanti kebaca lagi. Selanjutnya, pemenang yang kedua, siap-siap. Selamat kepada PT Wahana Bandawa Kencana. Baik, selamat. Masukin lagi. Yes. Ini adalah pemenang yang ketiga tentunya untuk Lucky Draw kali ini. Selamat kepada PT Sentosa Laju Sejahtera. Namanya bagus-bagus ya. Baik, sekali lagi kepada PT Sentosa Laju Sejahtera. Yeay, congratulations. Selamat, tentunya nanti juga akan ada panitia yang akan menghubungi ya Mbak Desi ya. Jadi nggak usah khawatir, nanti akan ada panitia yang akan menghubungi para pemenang. Baik, udah itu aja nih Mbak Desi. Atau mau ikut saya lagi bagi-bagi hadiah? Sudah cukup? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Desi. Baik, selanjutnya kita akan langsung menuju ke games yang kedua. Nah, kalau games yang tadi hadiahnya kan shopping voucher. Nah, kali ini kita sudah siapkan hadiah yang jauh lebih menarik tentunya. Akan ada 1 smartphone Android PCI mini scale model dan juga shopping voucher sebesar Rp1 juta. Baik,
Tentunya sekali lagi kita akan langsung mengajak Anda, mungkin yang dari tadi pagi belum ngopi, aduh nanti nggak semangat. Ambil kopi dulu boleh sebentar atau mungkin minum dulu, mau ke toilet dulu nggak apa-apa. Ini sesinya kita relax dulu Bapak Ibu. Tentunya persembahan dari Volvo Connected Services launch di hari ini kita akan bagi-bagi hadiah. Jadi untuk Anda yang mungkin tadi belum beruntung di sesi games yang pertama, tidak usah khawatir, mudah-mudahan di sesi games kali ini Andalah yang beruntung yang bisa mendapatkan banyak hadiah dan keuntungan di hari ini. Makanya seperti yang saya bilang, tentunya banyak informasi yang bisa Anda dapatkan. Dan selain informasi, para customer juga dimanjakan tentunya dengan hadiah. Siapa yang nggak suka hadiah sih hari gini ya? Apalagi mungkin untuk Anda sekarang masih WFH ataupun masih di rumah. Nah, kita kasih shopping voucher dan hadiah-hadiah deh biar imunnya naik gitu ya. Oke, baik, tentunya masih semangat dong ya pagi ini. Apalagi untuk Anda yang mungkin baru bergabung atau yang sudah bergabung dari tadi pagi, hebat. Baik, kita akan langsung menuju ke Games Kahoot yang kedua. Caranya yaitu untuk Anda silakan yang semua sudah hadir melalui platform Zoom. Anda bisa mengikuti games kita pagi hari ini yaitu dengan ketik link di bawah ini. Atau Anda bisa langsung saja yuk masuk ke websitenya di www.kahoot.it. Jangan lupa Anda silahkan masukkan game pin yang tertera di layar Anda, yaitu di 6919902. Sudah ada beberapa rekan-rekan kita yang masuk, jangan lupa Anda harus memasukkan data Anda dengan cara memasukkan nomor handphone. Misalnya nama Anda di depannya boleh, belakangnya langsung nomor handphone. Biar nanti penyebutan nama pemenangnya lebih enak ya. Sekali lagi silahkan untuk Anda langsung saja memasukkan data Anda dengan cara memasukkan nama, lanjut dengan nomor handphone Anda. Tentunya untuk bisa menemani ataupun untuk bisa mengikuti permainan ini. Seperti biasa akan ada 5 pertanyaan yang sudah kami siapkan. Dan setiap satu pertanyaan Anda bisa langsung menjawab dengan cara memilih jawaban yang benar dan tepat. Ingat, bukan hanya benar dan tepat, tapi juga cepat. Karena tentunya di sini permainan ini kita hanya akan mengambil beberapa skor tertinggi saja. Mungkin yang tadi sudah mengikuti Kahoot pertama, Anda sudah tahu nih bagaimana sih caranya untuk bisa mengikuti Kahoot. Well, sudah ada 50 orang lebih partisipan. Lebih semangat tentunya ini yang bagian siang ya. Untuk yang Kahoot Games yang kedua, lebih semangat tentunya. Oke, kita siap-siap juga di sini dengan 5 pertanyaan. Sekali lagi tolong didengarkan dengan baik pertanyaannya. Terkadang entah itu pertanyaan atau jawabannya agak mirip-mirip, agak menjebak. Jadi sekali lagi silahkan ya. Baik, saya akan tutup dengan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, saya close untuk pendaftaran Kahoot Games kedua. Kita akan langsung saja memulai Games Kahoot yang kedua. Pertanyaan pertama adalah, berapa banyak Volvo Uptime Center yang hadir di Indonesia? Aduh, mudah sekali. 6 cabang, 8 cabang, 5 cabang, atau 7 cabang. Langsung dipilih. Waktunya hanya 10 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Jawaban yang betul adalah 7 cabang. Tadi kita udah kenalan ya dengan 7 cabang. Baik, itu baru pertanyaan pertama. Dan ini adalah skor sementara. Baik, kita akan langsung menuju ke pertanyaan berikutnya. Berapakah subscription fee untuk Active Care per bulannya? A, 12,5. Oh sorry, nggak ada A, B, C ya. Ini merah 12,5. Kuning 1,2, biru 12,0 atau 1,25. Silakan langsung saja 3, 2, 1 waktunya habis Bapak dan Ibu. Banyak sekali yang menjawab betul, yaitu di 12,5 atau yang berwarna merah pilihannya. Oke, kita akan langsung melihat ini dia. Nah, ini skor sementara ya, bukan pemenangnya. Masih ada 3 pertanyaan lagi. Baik, kita akan langsung menuju ke pertanyaan berikutnya.
Di salah satu cabang manakah Volvo Uptime Center berada? Kecuali, ingat kecuali. Nah, Banjarmasin, Yogyakarta, Gorontalo, Makassar. Silahkan. 4, 3, 2, 1, waktu habis. Baik, sudah ada yang langsung menjawab. Silakan langsung saja untuk Anda langsung melihat kali ini untuk skor sementara. Baik, kita lihat skor sementara untuk 3 pertanyaan pertama. Baik, sudah ada 3 teratas, tapi siapa tahu nanti akan berputar ya untuk poinnya. Baik, pertanyaan berikutnya adalah apa kepanjangan dari APIS atau APIS ya? Baik, silakan langsung saya dipilih apakah application program interface, alternative pre-intelligent, applicable, parameter internet atau application pro internal. Wah, ini juga banyak yang menjebak ya pertanyaan dan juga jawabannya. Siap-siap, tolong dipikirkan lebih baik. Nah, yang paling tepat yaitu application program interface. Banyak sekali yang menjawab betul. Baik, ini dia pertanyaan keempat. Kita akan langsung menuju ke pertanyaan kelima. Tenang, ini masih skornya masih bisa disusul ya. Silakan untuk menjawab lebih cepat dan juga lebih tepat. Pertanyaan terakhir, sebutkan tipe unit yang belum dapat dilengkapi Volvo Connected Services Program. Silakan, articulated hauler, wheel loader, crawler excavator, atau bulldozer. Silahkan langsung saja dipilih Bapak dan Ibu karena ini adalah pertanyaan terakhir. Jawabannya juga harus tepat dan juga cepat. Waktu habis. Baik, nafas dulu bentar. Jawabannya yaitu bulldozer. Yes, kita akan sama-sama melihat siapakah yang naik ke podium juara 3. Ini dia, selamat kami ucapkan mendapatkan Rp200.000. Juara 2, nilai tertinggi. Nah, ini juaranya. Oke, sekarang saya akan kasih tahu dulu tentunya. Selamat kepada juara dengan nilai tertinggi akan mendapatkan 1 Android smartphone. Tentunya dengan nilai tertinggi kedua, Anda akan mendapatkan VCE mini scale model. Dan selamat kepada Bapak Ibu dengan nilai tertinggi ketiga, Anda mendapatkan shopping voucher sebesar Rp1 juta. Boleh di screenshot sebagai bukti nanti apabila panitia menghubungi Anda. Baik, kami ucapkan sekali lagi congratulations untuk ketiga skor tertinggi. Berarti ini menjawabnya cepat, tepat, dan benar. Oke. Baiklah, itulah dia tentunya untuk Games Kahoot yang kedua dengan hadiah yang sangat luar biasa. Dan kali ini saya belum berhenti di sini. Biarkan saya berkeringat ya, tapi yang pasti Anda mendapatkan hadiah. Oke, kita akan langsung menuju kembali memberikan hadiah untuk Anda tentunya. Kita akan langsung menuju ke lucky draw berikutnya dan saya akan langsung memanggil rekan saya yaitu Mbak Desi. Silahkan. Yes, langsung loh ada di sini. Mbak Desi dari mana sih? Baik, kali ini kita akan mengambil 3 juga, betul? Baik, siap-siap untuk Anda yang mungkin tadi kurang beruntung di Games Kahoot yang pertama nggak dapat, yang kedua nggak dapat juga, yang tadi sebelumnya nggak dapat. Nah, kali ini mudah-mudahan Anda beruntung ya. Baik, Mbak Desi boleh saya minta 1 dulu. Yes. Baik, kita akan langsung saja bacakan congratulations untuk PT Sumi Gita Jaya. Selamat. Sekali lagi PT Sumi Gita Jaya. Baik, simpan dulu ya Mbak. Terima kasih. Kita akan langsung menuju ke pemenang kedua. Kami ucapkan selamat kepada PT Talenta Putra Utama. Yeay. Baik, kita akan langsung menuju ke pemenang yang ketiga. Waduh, mudah-mudahan yang belum tadi dapat, mudah-mudahan dapat ya Mbak ya, mudah-mudahan. Oke, baik. Selamat kepada PT Mineral Palangkaraya Prima. Yeay. Congratulations, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada 3 pemenang untuk lucky draw kali ini. Bapak dan Ibu mendapatkan 1 voucher CareTrack retrofit hardware. Baik, tentunya Bapak dan Ibu sekalian, kalau tadi kita sudah sama-sama mendengarkan Volvo Connected Services dan juga Volvo Uptime Center. Nah, tibalah kita pada saat yang ditunggu-tunggu,
yaitu peresmian Volvo Optime Center di 7 cabang di Indonesia. Oke, untuk itu kita sama-sama nih Mbak Desi ya. Kami akan kembali mengundang dengan hormat tentunya kepada Bapak Nino selaku Uptime and Part Services Director PT Volvo Indonesia dan Bapak Adi Kristia Prandaka selaku Aftermarket Director PT Indotruck Utama untuk bergabung bersama saya di sini. Kami persilakan. Terima kasih Mbak Desi. Nah, Bapak dan Ibu, kali ini saya sudah bersama Pak Nino dan juga Pak Adi. Pak, tadi kita sudah bagi-bagi hadiah, Pak. Sekarang saya mengundang Bapak dan Pak Nino dan juga Pak Adi kembali di sini. Nggak apa-apa ya? Tetap semangat? Tetap semangat. Keren, saya suka semangatnya. Tapi tentunya Pak Nino boleh ya, mungkin bisa memberikan sepatah, 2 patah kata, Pak, untuk semua partisipan yang tergabung dengan kita pada hari ini. Silakan, Bapak. Terima kasih Mbak Di. So well, jadi kami selaku Principal Volvo Construction Equipment tentunya sangat mengapresiasi sekali PT Indotruck Utama akan adanya Volvo Uptime Center yang dibangun di 7 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Ya. Dengan adanya Volvo Uptime Center tersebut sebagai kepanjangan tangan dari Volvo Uptime Center Global, sehingga lebih dekat kita kepada customer ya di Indonesia. Dan tentunya akan lebih baik lagi untuk melayani customer dalam alia Volvo Connected Services yang telah dijabarkan pada event hari ini. Betul. Saya rasa itu saja dari saya. Terima kasih banyak dan semoga ini sukses selalu demi untuk customer-customer kita. Betul. Nah, kali ini silakan monggo Pak Adi untuk memberikan patah katanya. Terima kasih gilirannya untuk boleh speak pada pagi siang hari ini. Ya. Pertama-tama terima kasih untuk tim telematik dan digitalisasi yang sudah bekerja keras sehingga event ini boleh berjalan. Kemudian juga seluruh proses pembangunan dan penyiapan 7 titik update center yang hari ini kita akan launch ini sudah siap dan sudah siap untuk dioperasikan. Demikian juga untuk Volvo Construction Equipment. Terima kasih untuk support penuh ya dari Pak Nino, dari Volvo Indonesia, sehingga program ini bisa berjalan. Dan kembali yang saya boleh utarakan bahwa ini adalah the gun, dan itu the gun hanya tergantung dengan the man behind the gun-nya ya gitu. Oke. Jadi kami juga terima kasih seluruh tim di cabang-cabang yang nanti sebagai user, sebagai pengguna dari CareTrack, dari Uptime Center ini. Nah, terakhir untuk Bapak dan Ibu yang hadir pada sesi pagi menjelang siang ini, terima kasih untuk atensinya, sudah spending waktu, sudah mengkhususkan untuk ikut hadir bersama kita di tengah kesibukannya ya, apresiasi sebesar-besarnya, dan kami berharap terus partnership yang sudah terjalin boleh semakin baik, dan kami juga percaya dengan adanya Uptime Center yang kita resmikan ini boleh mempererat dan memperhangat hubungan kita dengan seluruh customer. Itu dari kami, terima kasih. Kembali ke Adi. Baik, tentunya Pak Nino sudah memberikan speech-nya, juga Pak Adi yang memberikan short speech-nya. Kalau begitu, di sini Bapak-Bapak sudah siap. Nah, kita akan mulai. Kalau saya panggil kotanya boleh ya Bapak-Bapak yang ada di 7 kota untuk melambaikan tangannya. Sekali lagi kalau saya panggil kotanya, boleh silakan nanti untuk melambaikan tangannya ya Bapak-Bapak. Baik, kita akan langsung menuju ke kota pertama, yaitu Banjarmasin. Di sana ada Bapak Joko Mariono. Halo. Nah, itu dia. Baik, selanjutnya kita akan langsung menuju ke Balikpapan. Bapak Korisus. Hai, Pak Kori. Baik, selanjutnya langsung menuju ke Manado. Ada Bapak Octavian Yusuf. Pak Octavian. Ini sudah ready semua loh Pak ya. Selanjutnya kita langsung menuju ke Bapak Junaidi di Pekanbaru. Halo. Baik, selanjutnya langsung menuju ke Bapak Baihaki yang sedang berada di Palembang. Baik, selanjutnya Surabaya, Bapak Ainur Rafiq. Halo. Senyumnya nih ya, Pak Ainur Rafiq ya. Dan tentunya Bapak-Bapak jangan lupa, kita langsung menyapa yang dari Jakarta.
Halo Bapak Iwan Supriyadi. Wah, semua sudah siap? Oke, jempolnya langsung naik semua. Baik Bapak-Bapak, sekarang saya akan mengarahkan Bapak-Bapak untuk langsung menyimpan tangan kanannya. Kita akan hands. Silakan langsung saja tangannya diarahkan tangan kanan. Monggo sekali lagi tangan kanannya. Nah, siap-siap. Nah, oke baik. Semua sudah ready, Pak Nino juga, Pak Adi juga, serta dari semua rekan-rekan yang ada di 7 kota sepertinya sudah sangat ready ya. Baik, sekarang kita akan ikuti aba-aba saya. Boleh ya, kita akan langsung menuju 3, 2, 1. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tentunya boleh kita berikan tepuk tangan. Dimanapun Anda berada, walaupun secara virtual dan juga dari 7 kota tadi, itu sudah menandakan tentunya bahwa Volvo Uptime Center sudah resmi dibuka. Yeay, kami ucapkan sekali lagi selamat. Tentunya sukses ya Pak ya, kita ucapkan. Dan lebih mudah lagi tentunya untuk mempermudah seluruh customer tercinta. Baik, tentunya Bapak dan Ibu, sampailah kita di penghujung acara pada hari ini. Tentunya kami berharap dengan adanya Volvo Connected Services dan juga Volvo Uptime Center ini, customer dapat merasakan dampak positif yang signifikan untuk meningkatkan keberlangsungan aktivitas produksi dan tentunya operasional. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta partisipan yang telah menyaksikan rangkaian acara hari ini tentunya sampai selesai. Saya Dilestari dan keluarga besar PT Volvo Indonesia serta PT Indotruck Utama pamit undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Volvo Construction Equipment, Building Tomorrow.